Seluruh kelas sedang mengikuti ujian kekuatan fisik. Zhou Chen lulus, semua orang membeli stimulan dari guru, semua kecuali MC kita, dia benar-benar tidak mampu membeli stimulan mahal itu. Ketika ujian dimulai, yang lain hampir tidak berhasil, Zhou Chen melakukan 30 pull-up dengan beban pergelangan tangan ajaib. Mereka berusaha sekuat tenaga tetapi itulah batas mereka. Ketika giliran MC kita, guru memutuskan Zhou Chen membalas dendam padanya karena tidak membeli stimulan dan meningkatkan berat pada gelang ajaib berkali-kali lipat. Tetapi itu tidak menghentikan MC. Dia dengan mudah melakukan 100 pull-up mempermalukan semua orang. Mereka tidak mengerti bagaimana pecundang bangkrut, ini melampaui mereka semua. Dan inilah bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Zhou Chen adalah seorang ranker E kelas bawah dengan hutang yang melumpuhkan. Hal terakhir yang dia lakukan Zhou Chen memperbaiki hidupnya yang tanpa harapan. Adalah Zhou Chen memanggil iblis yang bisa membuatnya kaya dan berkuasa. Namun bukan seperti itu cara kerja kesepakatan dengan iblis yang sebenarnya. Dia mempelajarinya dengan cara yang sulit ketika petir menyambar dari langit dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan di tempat. Beberapa saat kemudian dia bangun dengan sakit kepala yang mematikan karena dia masih memiliki proyek penting yang harus diselesaikan Zhou Chen. Ketika anak kita melihat bayangannya, dia benar-benar terkejut dengan wajahnya sendiri. Melihat ke atas ke pohon putih raksasa di langit. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah makhluk misterius memberi selamat kepadanya karena telah memanggilnya dan memberinya tepat 3 permintaan yang membuatnya panik sesaat dan dia akhirnya menyadari bahwa dia dikirim ke dunia lain. Awalnya dia berpikir bahwa dia adalah protagonis dari beberapa cerita isekai dan buku mengambang yang mengabulkan 3 permintaan adalah jari emas pengabul permintaan, berpikir 3 permintaan terlalu sedikit. Dia mendapatkan ide brilian dan dengan berani meminta 10 permintaan sebagai permintaan pertamanya. Mendengar itu buku iblis menjadi bersemangat. Ketika dengan cepat menyadari bahwa ini bukan pemanggil aslinya, iblis berubah menjadi wujud aslinya. Setelah menyadari jiwa baru telah memasuki tubuh Zhou Chen, anak kita bingung dan mengompol setelah melihat monster yang memberitahunya bahwa dia melahap jiwa asli tubuh itu dan seharusnya Zhou Chen mengambil alihnya. Dia dengan cepat menyadari dia dikirim ke dunia yang salah. Dia mencoba Zhou Chen keluar dari sana secepat yang dia bisa. Namun iblis menjentikan jarinya dan langsung membakar tubuhnya. Karena bahkan memikirkan untuk melanggar kontrak, akan menyebabkan dia Zhou Chen menderita hukuman neraka yang tak berkesudahan. Jeritanya bergema di seluruh jalan dan iblis berpikir sudah waktunya Zhou Chen mengakhiri omong kosong ini. Karena anak itu benar-benar menyedihkan seperti yang dia kira. Saat itu protagonis kita dari latar belakang perusahaan mendapat ide. Dia mengklaim itu tidak termasuk melanggar kontrak jika hukuman iblis membuatnya tidak mungkin baginya Zhou Chen melakukan bagiannya. Mendengar seorang manusia mencoba Zhou Chen bernegosiasi dengannya, iblis tertarik Zhou Chen menyeringai, mengatakan bahwa dia akan mengambil alih tubuhnya dengan paksa jika itu mungkin. Dia dengan percaya diri mengklaim bahwa ini tidak lebih dari ujian kemauannya, dan dia membuktikan dirinya lebih dari layak. Pernyataannya yang berani membuat iblis tertawa terbahak-bahak, dan menyatakan bahwa dia adalah manusia pertama Zhou Chen yang bahkan berpikir untuk membuat kesepakatan dengan iblis itu sendiri. Tiba-tiba dia mendapat kesempatan Zhou Chen menandatangani kontrak, dan iblis setuju Zhou Chen memberinya awal yang baru jika dia mencapai hanya salah satu keinginannya. Namun bajingan itu juga membuat permintaan pertamanya Zhou Chen mendapatkan 1000 permintaan lagi. Iblis menggosokkannya ke wajahnya bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima Zhou Chen, karena dia sudah mati jika tidak. Tanpa pilihan tersisa, dia memberitahu bos barunya bahwa kesepakatan selesai dan menandatangani kontrak dengan jiwanya sendiri sebagai taruhan. Keesokan paginya dia akhirnya mencapai apartemennya, berlarian seperti pecandu narkoba yang diserang anjing sepanjang malam. Bos barunya meninggalkannya tepat setelah kontrak selesai, tetapi dia memutuskan Zhou Chen menerimanya karena dia praktis seorang budak sekarang. Saat dia memasuki apartemen, dia memperhatikan bahwa tempat itu benar-benar bobrok dan tidak ada seorang pun di dalam. Tiba-tiba dia mengambil catatan kematian yang ditandatangani dengan darah dan bertanya-tanya apa yang salah dengan keluarganya saat itu. Dia mendengar suara keras dari belakang dan dipukul dengan tongkat logam di bagian belakang kepalanya. Penyusup kasar berteriak padanya karena mengabaikan panggilannya, tetapi rekannya menyuruhnya untuk tidak memukuli Zhou Chen sampai mati. Temannya memperingatkannya bahwa anak itu bisa berbahaya karena dia adalah seorang oracle yang bingung dan marah. Pahlawan kita bertanya kepada orang-orang siapa mereka, dan si pirang, pria itu dengan sopan menjawab dengan tendangan brutal Zhou Chen. Ke dadanya menanyakan di mana wanita tua ibunya yang tidak berguna itu. Kemudian pria itu mencaci makinya karena memiliki ibu bodoh yang membakar dirinya sendiri, mencoba Zhou Chen melunasi hutang untuk putranya yang tidak berguna seperti dia. Dia geli bahwa ibunya tidak menyadari dia akan selalu menjadi sampah, dan menyebut dia dan ibunya sebagai pemborosan oksigen. Tiba-tiba Zhou Chen ingat, saat dari masa kecilnya ketika dia memberitahu ibunya, dia tidak ingin Zhou Chen menjadi pecundang lagi, dia melihat mimpi buruk.
di mana ibunya bekerja sangat keras sehingga dia meninggal karena kelelahan, dan khawatir jauh di lubuk hatinya bahwa itu mungkin saja terjadi suatu hari ketika dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak terbangun sebagai oracle. Ibunya hanya memberitahu Jochen kecil untuk berhenti khawatir. Dia berkata bahwa bahkan jika seluruh dunia runtuh, dia akan selalu ada untuknya, dan menyuruhnya Jochen percaya diri pada dirinya sendiri. Kembali ke masa sekarang, dia bersemangat dan melayangkan pukulan secepat kilat ke wajah pria pirang itu entah dari mana. Sementara bajingan itu terlempar, rekannya mendengar suara gedebuk keras dan menyuruhnya Jochen berhenti. Sebelum dia membunuh anak itu, hanya Jochen melihat tubuhnya terbang melewatinya. Setelah debu mengendap, wajahnya terlihat sangat buruk sehingga bahkan operasi plastik tidak dapat memperbaikinya lagi. Melihat bahwa dua lainnya menatap perubahan tiba-tiba dalam auranya, dan berpikir dia mengalami terobosan secara real time. Sementara itu anak kita memamerkan tatapan terdinginnya dan menyuruh para bajingan Jochen menutup mulut kotor mereka. Memutuskan mereka perlu Jochen mengajari bocah rank E pelajaran. Preman itu berkata Jochen Jun bahwa sudah waktunya Jochen menghajar beberapa akal ke dalam dirinya dengan mematahkan satu atau dua kaki. Anak kita menyadari bahwa mereka berbicara tentang kekuatannya dan mengira bahwa mereka mungkin tingkat yang lebih tinggi darinya. Saat Jun mengayunkan pipanya dari atas kepala Jochen, melihatnya bergerak dalam gerakan lambat dan melompat keluar dari jalan dengan mudah. Dia kemudian muncul tepat di belakang gorila dengan sentuhan lembut lututnya Jochen ke wajah. Tendangan buasnya mengirim si bodoh terbang. Setelah itu rekannya menyerang dari belakang sambil bertanya-tanya, bagaimana seorang Nang E bisa begitu gesit? Pria itu berpikir Jochen tidak bisa. Melihatnya, jadi dia bertujuan Jochen menghancurkan beberapa tulang rusuk, namun dia mendapatkan tulang rusuknya sendiri yang hancur oleh tendangan memutar sebagai gantinya. Saat dia dibuang seperti sampah semalam, pria itu tidak percaya apa yang sedang terjadi. Pria itu memohon ampun pada jagoan kita, karena dia hanya datang atas perintah Lin Yu. Jochen menagih uang pinjaman. Mendengar itu dia memberitahu rentenir itu, Jochen memberitahu bosnya bahwa dia akan mendapatkan uangnya pada waktunya. Jadi dia perlu Jochen tenang dan keluar dari hidupnya. Para preman bergidik mendengar kata-katanya dan dengan cepat berjalan keluar melalui pintu depan. Saat itu Jochen bertanya kepada iblis apakah dia ada di sana, dan Goldfinger terkejut amatir itu mampu Jochen merasakan kehadirannya. Dia menjawab bahwa dia mampu Jochen merasakan kekuatannya melonjak kuat melalui tubuhnya. Dan iblis itu memberitahunya Jochen bersyukur atas bantuan itu. Jagoan kita dengan bersemangat menjilatnya dengan memanggil bos, dan mengatakan dia tidak perlu Jochen takut pada siapapun. Jika dia meminjam kekuatannya itu membuat iblis itu kesal, karena seorang manusia rendahan seharusnya tidak berani. Jochen berpikir untuk menggunakan kekuatan yang dengan mudah bisa mengakhiri hidupnya jika dia menggunakannya melebihi batasnya. Jochen terkejut mendengar itu, dan dia bertanya kepada bos bagaimana dia bisa mengabulkan keinginannya jika dia tidak cukup kuat. Goldfinger meyakinkannya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari hadiah, tetapi memperingatkannya Jochen lupa tentang menggunakan kekuatannya. Untuk saat ini pahlawan kita cukup kecewa setelah mendengar itu. Tetapi Goldfinger berpikir Jochen sendiri bahwa itu gila betapa baiknya dia menggunakan kekuatannya yang membuatnya bertanya-tanya apakah Jochen diam-diam adalah rekannya yang ditakdirkan. Setelah itu dia bertanya kepada bos tentang keinginan keduanya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tetapi iblis itu hanya memberitahunya Jochen lupakan saja dan lakukan saja apapun yang dia inginkan untuk saat ini. Mendengar itu dia menghela nafas, karena ada banyak hal yang harus dia Jochen pelajari tentang dunia baru. Dan sepertinya tubuh barunya tidak akan terlalu berguna. Dia mengeluarkan ponsel Jochen. Jochen mendapatkan ide yang lebih baik tentang seperti apa sebenarnya kehidupan anak laki-laki itu. Pertama, dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan satu pesan pun atau panggilan dari keluarganya. Tetapi ketika dia membuka pesan saudara perempuannya, apa yang dia lihat membuatnya benar-benar speechless. Dia mengiriminya pesan beberapa waktu lalu. Jochen datang secepat yang dia bisa karena ibu mereka telah jatuh koma. Kemudian di rumah sakit dia membuka pintu lebar-lebar dengan tegang di dalam. Dia melihat seorang gadis yang tampaknya Jochen menjadi saudara perempuannya membungkuk dalam kekhawatiran yang mendalam di depan tempat tidur ibu mereka. Butuh beberapa saat baginya Jochen menyadari bahwa suasananya sangat tidak nyaman yang masuk akal. Karena dia mengabaikan saudara perempuannya sebelumnya, dia berjalan ke Jochen dan menatap wanita di tempat tidur. Yang seharusnya Jochen menjadi ibunya, dia tidak percaya betapa buruk keadaannya dibandingkan Jochen dengan ingatan yang dia miliki tentang dia di benaknya. Dan dia bertanya-tanya apakah itu semua kesalahan Jochen. Dengan tatapan bersalah, dia meminta maaf Jochen kepada saudara perempuannya karena terlambat dan bertanya bagaimana keadaan ibu mereka. Tetapi dia hanya tersenyum marah bertanya alasan lemah apa yang akan dia Jochen berikan padanya. Kali ini dia mengulangi semua alasan bodoh yang dia buat di masa lalu tentang pelatihan. Dan memanggil iblis. Tiba-tiba dia meledak padanya tidak mampu. Jochen percaya bahwa dia bahkan tidak bisa keluar. Jochen melihat ibunya yang koma
karena dia menggiling dirinya sendiri. Zhou Chen sampai ke tulang Zhou Chen untuk melunasi pinjamannya. Dia terdiam ketika dia mengatakan ibu mereka hampir meninggal karena dia kehabisan uang Zhou Chen untuk membayar tagihan rumah sakit setelah melunasi hutangnya yang tak ada habisnya. Setelah melampiaskan segalanya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah cukup dan memberinya kartu dengan 6 bulan pengeluarannya, mengatakan dia akan merawat ibu mereka sendiri. Dia berkeringat dalam kebingungan bertanya apa artinya itu. Dan saudara perempuannya dengan tenang mengatakan bahwa dia sudah mati Zhou Chen. Padanya kemudian di luar Goldfinger merasakan emosi gelapnya dan bertanya, mengapa kata-kata gadis manusia itu sangat menyakitinya. Iblis itu meyakinkannya bahwa bukan dia yang menyebabkannya, tetapi dia ingat bahwa saudara perempuan Zhou Chen mengingatkannya pada dirinya yang menyedihkan yang pernah melakukan kesalahan yang sama, yang membuat bosnya tertawa, dan dia menyuruhnya untuk tidak. Zhou Chen membiarkannya menunda rencananya. Mendengar itu, Zhou Chen bertanya kepadanya apakah menjadi lebih kuat akan menyelesaikan semua masalahnya. Dan iblis itu menegaskan bahwa mereka semua akan hilang jika dia membuktikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan. Dengan itu dia sepenuhnya bertekad. Zhou Chen memulai pelatihan busurnya. Sementara itu, di sebuah klub malam, bos penagih utang memberitahu sekretarisnya Zhou Chen agar tim mereka bekerja cepat, karena pelanggannya tidak akan menunggu, tetapi sekretarisnya memberitahunya bahwa seorang siswa benar-benar memukuli 3 anak buah mereka. Mendengar itu, gangster itu ingat bahwa anak buahnya mencoba Zhou Chen mengumpulkan pembayaran sebelum tenggat waktu dan merusak reputasinya. Sekretarisnya mengatakan dia akan memberi mereka hukuman mereka, tetapi dia juga menjelaskan itu adalah masalah serius, karena siswa itu memukuli orang-orang yang jauh di atas levelnya, yang menarik perhatian penuh bos. Dan kemudian dia dengan cepat mengambil laporan dengan profil Zhou Chen di atasnya. Dia berpikir anak laki-laki itu jauh lebih kuat dari yang dia kira, karena tidak ada jumlah keterampilan yang dapat membiarkan level 2 menang melawan level 3 pada akhirnya. Dia memerintahkan sekretarisnya Zhou Chen untuk mengawasi anak laki-laki itu adegan itu. Kemudian beralih Zhou Chen, pahlawan kita keluar untuk jogging pagi. Tetangga ramahnya menawarinya kesepakatan bagus untuk suplemen, tetapi dia mengatakan kepada orang tua itu bahwa dia akan kembali nanti melihat betapa energiknya dia. Pria itu bertanya-tanya, apakah mungkin dia punya pacar atau sesuatu. Namun Zhou Chen sibuk membiasakan diri Zhou Chen dengan tubuhnya dan menjadi kekar. Sambil mengumpulkan informasi sejak dia dibebaskan, dia mengetahui bahwa orang-orang dengan kemampuan disebut Oracle, dan bahwa dia terlilit hutang karena suplemen Zhou Chen untuk mendapatkan lebih kuat harganya 1 lengan. Dan 1 ginjal, sementara dia tidak yakin apa batasnya dia menjadi sangat kekar. Hanya dengan beberapa hari pelatihan dan obat-obatan. Saat dia memikirkan ini, seseorang memanggilnya, dan ketika dia mengangkat telepon, suara di sisi lain berteriak padanya bahwa dia lupa Zhou Chen untuk kembali seperti yang diminta guru mereka. Mendengar itu, jagoan kita tiba-tiba ingat bahwa dia benar-benar menghilang mereka. Keesokan harinya di sekolah dia mengetahui ada 6 peringkat dari A Zhou Chen ke E, dan Anda harus Zhou Chen mencapai level tertinggi dari peringkat Anda Zhou Chen. Untuk pindah Zhou Chen ke yang berikutnya yang membutuhkan upaya yang luar biasa. Karena perbedaan besar dunia dibagi menjadi 5 lapisan, di mana peringkat E dan orang biasa seperti dia berada di zona terluar. Sementara itu peringkat D dan lebih tinggi berada di lapisan dalam menyadari dia adalah sampah tingkat bawah. Dia memutuskan Zhou Chen untuk menjadi lebih kuat secepat yang dia bisa, sehingga dia dapat memasuki lapisan tengah. Dengan cepat tiba-tiba seorang Neanderthal memukulnya dari belakang dengan ingus, dan tertawa di wajahnya. Temannya bercanda bahwa jagoan kita terlihat sangat lemah. Mereka mungkin bisa menghajarnya meskipun dia adalah Oracle level 1. Seperti mereka mendengar itu, jagoan kita kesal bahwa monyet seperti mereka masih ada di dunia ini. Saat itu guru muncul untuk kelas. Kemudian di luar, dia meregangkan tubuh dan berpikir kehidupan sekolahnya berjalan cukup baik sejauh ini. Saat itu seseorang memanggil Zhou Chen dia dari belakang beberapa menit. Kemudian Bugerge terkejut. Zhou Chen melihat jagoan kita berkelahi dengan pria terkuat di kelas mereka. Temannya tidak terkejut, meskipun karena dia terbiasa Zhou Chen. Melihat Zhou Chen berkelahi, si pengganggu memberitahu pahlawan kita bahwa dia menjadi terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri hanya karena dia mendapat nilai bagus pada ujian tertulis. Dia mengatakan nilai sebenarnya dari seorang Oracle berasal dari kekuatan, dan kekuatan level 1-nya adalah sampah. Mendengar itu bro, mengingatkan si pengganggu bahwa dia juga sampah level 1 yang membuat si pengganggu sangat marah, sehingga dia melempar kekerasan. Zhou Chen dengan mudah menangkap tinju itu dengan 1 tangan, dan memelintir pergelangan tangannya dengan tangan yang lain. Sambil bertanya apakah dia sudah selesai mengoceh, pria yang marah itu tidak percaya dia dikalahkan olehnya, dan dia bertanya-tanya apakah Zhou Chen menjadi lebih tinggi dari sebelumnya juga. Selanjutnya, Zhou Chen membalas kata-kata pria itu kepadanya bahwa kekuatan adalah segalanya, kemudian dengan sopan meminta izin Zhou Chen menghancurkan wajahnya. Sementara pria itu berkeringat deras berpikir dia akan Zhou Chen dipukuli pelatih, tiba-tiba muncul
dan sangat marah pada anak kita karena menyebabkan masalah di kelasnya. Pelatih terlihat sangat kesal. Seperti biasanya dan bertanya apakah dia berencana. Jo Chen membuat masalah begitu dia kembali. Anak kita memasang wajah yang paling polos yang dia punya dan mengklaim mereka hanya bermain-main. Si pengganggu menarik tangannya dengan bebas dan menyuruhnya Jo Chen melepaskan. Melihat keadaan menjadi tenang, pelatih memperingatkan pahlawan kita untuk terakhir kalinya dan memerintahkan semua orang Jo Chen berbaris untuk pengujian segera. Setelah para siswa berkumpul di samping bar pulap sementara pelatih Gigi mulai menggoce. Dia menyemangati mereka tentang turnamen mendatang melawan sekolah lain, menjanjikan bahwa hasil yang kuat tidak hanya akan membawa kejayaan Jo Chen sekolah, tetapi juga membuka pintu Jo Chen Akademi Elit. Pada akhir pidatonya dia, tanpa malu-malu mulai mempromosikan suplemen ajaibnya. Seperti penipu, tantangan dimulai dengan si pengganggu melakukan 50 pull-up dalam satu gerakan. Jo Chen tidak terkesan dan mengatakan bahwa ini lebih terasa seperti tantangan TikTok daripada tes serius. Saat itu sebuah suara memanggil Jo Chen. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Perwakilan kelas mengakui dia khawatir karena dia mengabaikan pesannya selama berhari-hari. Dia dengan cepat mencoba. Jo Chen menutupinya dengan mengatakan dia hanya ingin tahu tentang dia. Tetapi anak kita meyakinkannya bahwa tidak ada yang terjadi. Mengalihkan topik, dia bertanya, mengapa dia menolak Jo Chen membeli suplemen. Mencurigakan guru. Jo Chen dengan belak-belakan menjawab bahwa dia bangkrut. Dia mencoba. Jo Chen memperingatkannya tentang konsekuensi melewatkan pembelian, tetapi namanya dipanggil sebelum dia bisa selesai. Mendoakan keberuntungannya, dia mengirimnya pergi. Dia hanya berhasil melakukan 25 pull-up sebelum gagal. Tetapi pelatih ingat dia membeli 2 botol darinya dan secara ajaib menaikkan skornya Jo Chen 35. Tiba-tiba anak kita menyadari bahwa inilah alasan sebenarnya setiap siswa membeli sampah mahal itu sejak awal. Jika tidak, mereka akan berisiko dikeluarkan. Akhirnya Jo Chen melangkah maju untuk gilirannya di bar. Pelatih menyipitkan matanya, sepenuhnya menyadari pahlawan kita tidak pernah membeli 1 botol pun. Senyum bengkok muncul di wajahnya saat dia memutuskan Jo Chen memberikan contoh dengannya karena tidak membeli merchandise sampah miliknya. Sementara itu Jo Chen mempelajari bar pull-up dan pelindung pergelangan tangan. Memperhatikan mereka terlihat normal pada pandangan pertama, tetapi pasti ada trik di balik mereka. Segera setelah dia memegang bar, matanya membelalak kaget. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat, dan dia dengan cepat menyadari bahwa kristal yang tertanam di pelindung pergelangan tangan menambahkan berat ekstra. Meskipun begitu, anak kita menolak. Jo Chen menyerah. Menyadari bahwa kristal pasti memiliki batas berat mendorongnya, dia melanjutkan. Jo Chen memompa repetisi, seolah-olah itu bukan apa-apa. Siswa lain menatap tak percaya, terkejut bahwa yang disebut lemah itu mengungguli mereka dengan mudah. Mereka kehilangan akal ketika Jo Chen melewati 100 repetisi, berteriak bahwa dia setidaknya harus tingkat kedua. Ketika dia akhirnya melepaskan bar, kerumunan mengerumuninya, membombardirnya dengan pertanyaan tanpa akhir. Sementara itu pelatih membeku kaku bertanya-tanya, apakah anak laki-laki itu diam-diam menggunakan enhancer ketakutan, merayap masuk saat dia menyadari bahwa siswa mungkin tidak lagi membutuhkan suplemen mencurigakannya. Saat itu dia memberikan senyum jahat, merencanakan rencana jahat untuk pahlawan kita. Adegan beralih. Jo Chen, kepala sekolah yang marah dalam panggilan telepon tentang pembatalan acara tingkat kedua. Dia berpendapat bahwa sekolah kekurangan dana dan hampir tidak bisa bertahan dengan siswa tingkat ketiga. Pria di ujung sana dengan belak-belakan menjawab bahwa sistem sedang mencari Oracle Elite. Itulah mengapa uang disalurkan ke sekolah-sekolah top. Membanting telepon kepala sekolah, menutupi wajahnya dengan frustrasi, menyadari sekolah tidak memiliki dana. Jo Chen untuk menghasilkan 1 Oracle Elite, matanya tertuju pada kristal hitam yang terkunci dalam kotak kaca. Saat dia memeras otaknya tentang bagaimana Jo Chen menjaga sekolah tetap beroperasi, pikiran itu terputus ketika suara pelatih Gigi memanggil dari luar kantor. Pelatih berjalan masuk dan dengan bangga meletakkan daftar nama yang dia klaim akan naik menjadi Oracle Elite. Kepala sekolah memindai kertas itu dan segera melihat bahwa setiap orang yang terdaftar hampir tidak tingkat pertama. Namun pelatih menjual mereka sebagai anak ajaib. Pelatih kemudian mengatakan ada 1 siswa yang tidak layak Jo Chen menjadi Oracle, dan kepala sekolah terpancing bertanya siapa itu. Cerita beralih kembali. Jo Chen, pahlawan kita, berjalan menuju kantor kepala sekolah dengan iblis yang berlama-lama di sampingnya. Buku terkutuk itu bertanya apa yang dia lakukan kali ini. Tetapi Jo Chen tetap diam berdiri di luar pintu. Dia ingat betapa buruk reputasi kepala sekolah dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi dari pertemuan ini. Tepat saat dia meraih pegangan api, muncul di depannya membuatnya benar-benar lengah. Iblis menyala senang bahwa keinginan yang dipicu yang dia sebutkan sebelumnya akhirnya muncul. Dia memerintahkan Jo Chen. Jo Chen melacak objek itu dengan cepat. Tetapi Jo Chen mulai mengeluh tentang betapa buruknya. Waktu itu pikirannya terputus ketika kepala sekolah sendiri memecah kesunyian. Menyuruhnya Jo Chen berhenti membuang waktu dan masuk ke dalam. Melangkah masuk, Jo Chen dengan sopan bertanya mengapa kepala sekolah memanggilnya. Pria itu membolak-balik catatan sekolahnya dan kemudian bertanya kepada siswa,
apa yang menurutnya diperlukan Jo Chen untuk menjadi oracle. Tanpa menunggu jawaban kepala sekolah, menjawab sendiri. Mengatakan semuanya bermuara pada Jo Chen uang, dia kemudian memberitahu Jo Chen tanpa ragu-ragu. Berhenti sekarang selagi dia masih unggul, warna menghilang dari wajahnya. Dan kepala sekolah melanjutkan menjelaskan bahwa biaya untuk mengembangkan oracle terlalu tinggi. Dia bersikeras bahwa Jo Chen hanyalah anak bangkrut yang tidak mungkin bertahan di sini. Dalam jangka panjang dalam benaknya dia berpikir lebih baik. Jo Chen mengurangi kerugian dengan siswa yang lemah sekarang, dan dia bahkan bersedia Jo Chen mengembalikan biaya kuliah. Jo Chen membutuhkan beberapa detik Jo Chen untuk memproses situasi. Sementara itu mata iblis membelalak saat dia tiba-tiba menyadari kristal itu adalah objek dan menyuruh pahlawan kita, Jo Chen. Untuk mengambilnya, dia diam-diam berbisik Jo Chen. Buku terkutuk Jo Chen ambil sendiri, tetapi iblis segera mengingatkannya bahwa itu membutuhkan orang lain Jo Chen untuk bertindak. Jo Chen berhenti sejenak, tenggelam dalam pikiran, menyadari bahwa dia benar-benar harus Jo Chen masuk ke zona Mid City, yang berarti dia tidak mampu Jo Chen dikeluarkan di sini, apapun yang terjadi. Dia mempelajari dirinya sendiri, dan ingat bahwa tidak satupun siswa dari akademi ini yang pernah melampaui level E2, yang justru mengapa siswa ini dianggap sangat berharga. Anak itu lalu bertanya pada iblis, apakah dia bisa menentukan hadiah untuk misi ini saat itu juga. Iblis itu baru menyadari apa yang sedang direncanakan Jo Chen. Namun, sebelum dia sempat bicara, Jo Chen memotongnya dan menyatakan bahwa dia ingin kemampuan meminjam kekuatan. Goldfinger meledak, berteriak padanya, mengingatkannya betapa gilanya dan berbahayanya pilihan itu, tetapi anak itu sudah bulat tekad. Dia berpendapat bahwa jika dia akhirnya dikeluarkan, maka keinginan iblis mungkin tidak akan pernah terwujud, dan menuntut agar buku terkutuk itu mempercayainya. Dengan enggan, Goldfinger menyerah dan mengakui bahwa apapun yang terjadi mulai sekarang tidak bisa disalahkan padanya. Sebuah panel bercahaya muncul di depan Jo Chen. Bertanya apakah dia menginginkan kemampuan meminjam kekuatan. Dia menerimanya secara instan tanpa ragu. Kepala sekolah kemudian menyela pikirannya, bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Dia menjawab dengan tegas bahwa dia ingin kepala sekolah menilai ulang levelnya, dan baru kemudian memutuskan. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya atas permintaan yang mustahil itu, tetapi tetap mengulurkan tangannya. Saat bersentuhan dia mencatat bahwa kekuatan Jo Chen lebih besar dari yang tercatat, tetapi masih belum cukup. Jo Chen tetap. Sambil memejamkan mata, Jo Chen menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya dan berusaha sekuat tenaga menyerap energi bintang sebanyak mungkin. Dia kemudian mulai memancarkan aura murni, mengejutkan kepala sekolah. Bahkan iblis pun terkejut karena dia tidak pernah menyangka energi anak itu melampaui kekuatan yang dia pinjamkan. Kepala sekolah terhuyung mundur karena terkejut, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dia menyadari bahwa Jo Chen entah bagaimana berhasil menembus dan mencapai level 4 barusan. Sambil menggertakkan giginya, pria itu mendapatkan kembali ketenangannya dan memanggil anak itu, menyuruhnya untuk berpartisipasi dalam turnamen sekolah yang akan datang. Jo Chen berkedip karena terkejut, mencoba mencari tahu mengapa nada bicara kepala sekolah tiba-tiba berubah. Setelah debu mengendap, dia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin ingin Jo Chen menyeret Lady School keluar dari sampah dan menggunakannya untuk pamer di depan Departemen Pendidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa Jo Chen memenuhi tujuannya. Dia ingin Jo Chen menyingkirkan siswa yang tidak berguna, dan kemudian meminta maaf karena menjebak Jo Chen dalam kekacauan ini. Sebagai hadiah, dia memberinya beasiswa penuh ditambah 6 botol suplemen setiap minggu. Dia mengatakannya terus terang, mengatakan pahlawan kita harus mewakili sekolah mereka, karena seluruh masa depan akademi bergantung padanya. Menyadari betapa putus asanya pria itu, anak itu mencoba peruntungannya, dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan kristal hitam di rak. Kepala sekolah menjelaskan bahwa itu diukir dari kristal bintang hitam yang awalnya dibawa kembali oleh kepala sekolah sebelumnya, dan itu melambangkan keyakinan sekolah. Tetapi kemudian dia menghela napas bahwa jika sekolah runtuh, simbolnya tidak berarti apa-apa, jadi dia setuju bahwa dia akan menyerahkannya. Pahlawan kita menjawab dengan percaya diri, berjanji dia akan memberikan segalanya untuk memenangkan turnamen. Kepala sekolah kemudian mengalihkan topik dan bertanya bagaimana dia bisa sekuat itu. Jo Chen menanggapinya dengan santai, mengatakan dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kepala sekolah hampir tersedak, berpikir bahwa menyembunyikan level adalah langkah programmer terbaik, dan bersumpah dia tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Saat itu seorang wanita masuk ke kantor dan kepala sekolah menginstruksikannya untuk mengantar Jo Chen ke kelas elit. Tak lama kemudian dia menjelaskan bahwa seluruh lantai 2 hanya diperuntukkan bagi para elit. Mengalihkan topik, dia dengan santai bertanya koneksi macam apa yang dia miliki dengan kepala sekolah, tetapi Jo Chen mengabaikannya tanpa memberinya apapun. Saat itu juga, pelatih Gigia datang menyerbu dengan kecepatan penuh. Dia meminta maaf, mengatakan dia memohon kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu, tetapi tidak ada gunanya.
Guru wanita itu memotongnya, menjelaskan bahwa Zhou Chen sama sekali tidak dikeluarkan, dan dia sebenarnya dipindahkan ke kelas elit. Dia menambahkan bahwa kepala sekolah sekarang sedang mencarinya yang membuat wajah pelatih kehilangan semua warna. Malam itu, dia menyeret dirinya kembali ke apartemen kecilnya dan jatuh di tempat tidur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya bagaimana mungkin anak miskin seperti dia bisa mencapai level 4 dalam waktu sesingkat itu. Iblis segera menyela, mengingatkannya tentang misi yang sedang berlangsung. Goldfinger memperingatkan bahwa kekuatannya tidak akan menipu manusia selamanya, dan dia mengakui dia sudah menyadari itu. Tetap saja, dia beralasan dia mendapat suplemen gratis dan lolos dari pengusiran, jadi hidup tidak terlihat terlalu buruk saat ini. Melihat ponselnya, dia menyadari krisis sebenarnya masihlah gunung utang, dan dia perlu menyusun rencana menghasilkan uang dengan cepat. Keesokan harinya di sekolah, dia tampak lebih tertekan dari sebelumnya. Melihat sekeliling ke area kumuh berdebu, dia bertanya-tanya tempat bobrok macam apa yang baru saja dia masuki. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Seorang pria melambai dari kejauhan, menyuruhnya untuk datang dengan senyum lebar. Mereka memulai percakapan, dan pria itu meminta maaf karena tidak menemukannya lebih cepat, karena dia selalu sibuk dengan tugas kelas. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai guru Zhang, dan Zhou Chen segera bertanya apakah dia benar-benar satu-satunya guru di sini. Zhang menggaruk kepalanya, mengakui sekolah tidak berjalan dengan baik dan dia satu-satunya yang ditugaskan ke kelas lanjutan. Dia menambahkan bahwa mereka menggunakan bagian terdalam untuk pelatihan. Itulah sebabnya aula luar hanya mengumpulkan debu. Mendorong pintu terbuka, guru meyakinkan Zhou Chen untuk tidak khawatir, bersikeras fasilitasnya masih yang terbaik. Dia bahkan berjanji bahwa segalanya tidak akan pernah membosankan. Sementara pahlawan kita hanya menatap dengan kagum. Interiornya sama sekali tidak cocok dengan bagian luarnya dan seperti gym kelas dunia. Gurunya menjelaskan bahwa para siswa semua melakukan pelatihan mandiri dan menawarkan Zhou Chen untuk memperkenalkannya. Dia pikir tempat itu tampak seperti klub kebugaran bintang 5 dengan siswa yang penuh energi. Meskipun dia menangkap beberapa yang meliriknya, gurunya kemudian memanggil semua orang untuk memperkenalkan pendatang baru. Dia membungkuk dengan sopan dan menyapa mereka dengan hormat. Tetapi seorang pria berambut merah di belakang segera membuat masalah. Menyilangkan tangannya dengan seringai, dia mengejek Zhou Chen, menyuruhnya untuk berhenti berakting dan mengakui. Dia menggunakan koneksi untuk masuk. Guru membentaknya, meneriaki Wen Hao untuk bersikap baik, dan menjelaskan bahwa Zhou Chen dipindahkan murni berdasarkan keterampilan. Pria itu tidak percaya. Dia menyipitkan matanya seperti predator yang melihat mangsa yang mudah, dan menantang Zhou Chen untuk bertarung. Tiba-tiba, para siswa langsung bersemangat untuk melihat duel untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dan mulai menyebarkan rumor. Seorang siswa pirang di belakang bertanya apa yang terjadi dan seorang gadis berambut merah muda menjelaskan bahwa perkelahian akan segera pecah yang membangkitkan minat si pirang. Dan dia dengan cepat bertanya lebih banyak tentang yang disebut murid pindahan ini, sementara guru kita menasihatinya agar Zhou Chen menolak tantangan itu. Tetapi Zhou Chen menerima tanpa ragu. Dia dengan tenang menambahkan bahwa dia baik-baik saja dengan pertandingan itu, asalkan tidak ada kekerasan yang mematikan. Sementara itu di kantor sekolah, kepala sekolah hampir pecah pembuluh darah menuntut Zhou Chen tahu apakah anak baru itu sudah mencari gara-gara. Guru menjelaskan melalui telepon bahwa anak kita menerima tantangan Wen Hao kembali ke Zhou Chen. Pertarungan di mana kedua belah pihak tidak mundur saat mereka saling berhadapan dalam aura kemarahan yang besar. Kepala sekolah merasa aneh, tetapi mengira anak itu hanya ingin Zhou Chen tahu levelnya saat ini. Jadi dia memberikan izin untuk duel Zhou Chen yang akan berlangsung di arena beberapa waktu. Kemudian, kedua siswa berdiri di belakang meja terpisah saat guru menjelaskan peraturannya. Pertama, tidak boleh ada gangguan dari luar dan kedua petarung harus bersaing pada level bintang yang sama. Wen Hao merasa sulit Zhou Chen percaya bahwa Zhou Chen juga benar-benar seorang orakel peringkat E. Guru mereka kemudian menyelesaikan instruksi dengan sangat mengingatkan mereka bahwa memukul titik vital benar-benar dilarang. Kedua lawan mulai mengitari satu sama lain, sementara guru mengingatkan mereka bahwa mematikan kekerasan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Dia melanjutkan bahwa siapapun yang kalah tidak dapat membalas setelahnya, apapun hasilnya, pukulan bersih ke wajah Zhou Chen, atau menyerah akan mengakhiri duel. Segera dengan lambaian tangannya, guru mereka memberi isyarat untuk memulai berharap Zhou Chen selesai dengan cepat. Wen Hao menyerbu maju dan membidik langsung ke lehernya. Dia bahkan tidak bergeming dan menangkap lengannya melemparkannya sepenuhnya. Si rambut merah langsung mengayun lagi. Menyadari orang ini mungkin benar-benar orang yang tepat, Wen Hao melepaskan rentetan serangan tanpa henti. Tetapi Zhou Chen menyelinap melewati setiap serangan dengan presisi yang tenang. Frustrasi, Wen Hao tiba-tiba mengubah gigi dan mencoba Zhou Chen mendaratkan tendangan. Kaki itu berputar di udara, dan si rambut merah melepaskan gerakan khasnya tendangan kait angin. Zhou Chen berhasil.
Zhou Chen memblokir dengan lengannya. Meskipun si rambut merah menyeringai berasumsi pertandingan sudah diputuskan, sekarang dari posisi itu dia mengejutkannya dengan tendangan tajam yang ditujukan ke leher Wen Hao. Si rambut merah mencoba Zhou Chen pulih mempertanyakan, bagaimana mungkin orang ini bahkan tahu seni bela diri menangkap dirinya sendiri sebelum jatuh. Wen Hao berpikir satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menjaga wajahnya dengan segala cara. Tetapi tepat saat dia berbalik, Zhou Chen dengan tenang mengetuk hidungnya dengan kepalan tangan tertutup. Dengan seringai dia bertanya, apakah itu berarti kemenangan meninggalkan Wen Hao membeku dalam ketidakpercayaan? Arena menjadi sunyi. Untuk sementara waktu sampai Guru Zhong secara resmi menyatakan Zhou Chen sebagai pemenang, Wen Hao tidak percaya bahwa dia benar-benar kalah Zhou Chen seseorang, dan semua orang terkejut dengan hasil pertandingan yang mengejutkan. Mereka pikir anak kita terlalu kuat, sementara itu dia berpikir pertandingan berakhir terlalu cepat. Tetapi tetap saja dia berhasil Zhou Chen belajar sesuatu darinya. Dia kemudian bertanya kepada Wen Hao apakah dia memiliki keluhan sekarang melihat pertandingan pelatih. Tidak percaya matanya karena Wen Hao adalah seorang elit yang telah mengambil pelatihan profesional, tetapi dia masih kalah. Zhou Chen seorang pria yang baru saja dipromosikan ke kelas elit. Dia pikir anak kita memiliki bakat tersembunyi yang luar biasa, dan inilah alasan kepala sekolah menyuruhnya, Zhou Chen, memberikan perlakuan khusus kepada anak itu. Tiba-tiba kepala sekolah muncul dan memberi selamat kepada anak kita, menyuruhnya Zhou Chen mengikuti. Karena dia ingin Zhou Chen berbicara tentang sesuatu yang penting. Gadis berambut merah muda itu tercengang. Zhou Chen melihat situs ini. Sementara pria berambut kuning mengatakan bahwa mereka pasti membutuhkan pria seperti dia di kru kuat mereka. Kepala sekolah bertanya kepada anak kita, apakah dia menyukai kelas elit, dan dia menjawab bahwa selain siswa yang terlalu antusias itu tidak ada yang istimewa. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia akan terbiasa Zhou Chen itu, karena yang kuat selalu menarik perhatian. Dia juga menasihatinya Zhou Chen untuk fokus pada pelatihannya, dan sekolah akan melakukan segalanya. Itu mungkin bisa Zhou Chen membantunya mendengar ini. Anak kita berpikir bahwa kepala sekolah sekarang mempercayainya. Jadi dia memutuskan. Zhou Chen bertanya, apakah dia tahu tentang cara apapun di mana siswa dapat menghasilkan uang dengan cepat. Tetapi dia mengatakan kepadanya, alih-alih Zhou Chen terus fokus pada pelatihan, sehingga ia dapat memperoleh sejumlah besar uang dalam jangka panjang, dan sekolah juga dapat membantu secara finansial jika keluarganya mengalami masa sulit. Anak kita mengatakan kepadanya bahwa itu tidak seperti itu, dan berpikir bahwa sekarang dia harus Zhou Chen menemukan cara lain. Entah bagaimana ketika dia berlatih di gym, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati. Karena sekolah memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap pinjaman siswa. Dia bertanya-tanya di mana dia bisa belajar Zhou Chen menghasilkan uang tambahan, tetapi tiba-tiba pria berambut kuning muncul di depannya dan memujinya atas pertandingan itu. Dia kemudian bertanya kepada anak kita siapa dia, dan dia mengajukan pertanyaan yang sama kembali. Zhou Chen kepadanya, sementara itu gadis itu memberitahu Shen bahwa dia bersikap kasar, dan dia meminta maaf Zhou Chen kepada anak kita, bahwa dia kadang-kadang sedikit menyebalkan. Dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan dia adalah Sue, dan bahwa rasa sakit di sisinya adalah Shen. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua adalah seniornya, dan mereka dapat membantunya jika dia bingung tentang apapun. Pria yang menyebalkan itu kemudian mengatakan bahwa mereka adalah tim mulai sekarang, dan dia adalah pemimpin tim. Jadi dia secara pribadi akan menjaganya dengan baik. Dia kemudian bertanya kepada anak kita tentang teknik tempur yang dia gunakan melawan Wen Hao. Tetapi pahlawan kita mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang teknik seperti itu. Sama sekali pemimpin itu terkejut. Ketika anak kita mengatakan kepadanya gerakan yang dia gunakan, hanyalah refleks dia mengatakan bahwa Wen Hao akan sangat marah ketika dia mengetahui hal ini. Dan Sue dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya Zhou Chen kepadanya. Dia menjelaskan bahwa teknik tempur adalah gerakan super khusus yang dipelajari seseorang dari gulungan atau batu memori, dan semakin banyak penguasaan yang dimiliki seseorang atasnya semakin kuat. Jadinya mereka memiliki banyak jenis yang berbeda. Petarung yang kuat menggabungkan teknik-teknik ini ke dalam gaya bertarung mereka. Shen kemudian mengatakan kepadanya bahwa Wen Hao menggunakan teknik tempur peringkat D dalam pertandingan yang dikenal sebagai tendangan angin. Kait mendengar itu, anak kita berpikir bahwa itu pasti alasan dia tidak dapat Zhou Chen memblokir tendangan dengan benar, dan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang jika dia bisa mendapatkan teknik seperti itu. Dia bertanya apakah mereka langka, dan pemimpin menjelaskan bahwa kelangkaan mereka tergantung pada peringkat sekolah mengajarkan mereka yang dasar, tetapi mereka dapat mempelajari yang kuat hanya dalam dua kondisi. Mereka baik membelinya atau seseorang membagikannya dengan mereka. Tetapi mereka benar-benar mahal di pasar saat ini. Bahkan teknik peringkat di dasar dapat menelan biaya sekitar 500.000. Memamerkan keduanya memberitahu dia bahwa mereka telah mendapatkan pertempuran, teknik, dan mereka dapat menunjukkannya kepadanya jika dia ingin Zhou Chen melihatnya. Zhou Chen berpikir bahwa keduanya pasti sangat kaya.
Karena jumlah yang sangat besar itu bukan apa-apa bagi mereka. Tiba-tiba dia tersadar bahwa dia bisa bertanya kepada mereka tentang berbagai cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dia bertanya apakah ada cara cepat bagi Zhou Chen untuk mendapatkan uang. Tetapi dia mengatakan dia tidak ingin Zhou Chen melakukan sesuatu yang ilegal seperti merampok bank. Zhou Chen mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya pilihannya adalah distrik Blackwater, tetapi Sue dengan cepat menyuruhnya untuk tidak. Zhou Chen mengucapkan omong kosong seperti itu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia telah mendengar apapun bisa terjadi di sana, tetapi sekolah melarang siswa memasuki distrik itu. Setelah itu pemimpin bertanya kepada anak kita, berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk teknik itu, dan dia mengatakan sekitar 300.000. Mereka berdua segera memeriksa rekening mereka, tetapi mereka benar-benar bangkrut. Sementara itu anak kita berpikir bahwa dia akan memeriksa distrik Blackwater sepulang sekolah. Karena dia benar-benar membutuhkan uang sekarang, dia mencapai distrik itu dengan menggunakan peta, dan berpikir bahwa itu sangat dekat dengan rumah Zhou Chen. Tidak ada yang bisa mengira bahwa dia adalah seorang siswa. Karena dia tidak mengenakan seragamnya lagi, dia bahkan bertanya kepada bos apa pendapatnya tentang distrik itu. Tetapi dia tidak mendapatkan satupun balasan. Menurut Zhou Chen, apa yang telah dia dengar, zona luar tidak memiliki petarung yang kuat dan tingkat kekuatannya setara dengan Zhou Chen, seorang Oracle level 4. Jadi dia dapat dengan mudah menangani siapapun. Jika situasinya memburuk, maka dia yakin dia setidaknya dapat melarikan diri dengan aman. Setelah melihat lebih dekat sekelilingnya, dia berpikir bahwa area ini pasti telah ditinggalkan dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar zona keajaiban. Tetapi dia masih bisa melihat jejak kaki samar di sekitar yang membawanya menuju jalan rahasia tersembunyi. Dia kemudian akhirnya mencapai zona keajaiban. Setelah dengan hati-hati melewati jalan di zona keajaiban, anak kita melihat lingkungan yang kotor dan semua transaksi yang mencurigakan. Dia berpikir bahwa tidak ada yang berbicara tentang tempat ini karena tidak memiliki hukum dan secara harfiah. Apapun dapat dilakukan Zhou Chen untuk menghasilkan keuntungan. Setelah melihat semua hal ini, dia mendapatkan secercah harapan bahwa dia benar-benar dapat menghasilkan cukup uang Zhou Chen untuk membayar hutangnya. Tiba-tiba dia bertanya kepada preman penguntit selama berapa lama mereka berencana Zhou Chen untuk mengikutinya. Salah satu preman memujinya atas insting tajamnya dan mengatakan dia berencana Zhou Chen untuk menyerang ketika dia benar-benar ceroboh, tetapi sekarang situasinya telah berubah dan dia akan Zhou Chen memukulinya di depan semua orang. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat banyak anak laki-laki seperti dia sebelumnya, anak-anak kaya yang datang Zhou Chen ke distrik Blackwater dengan menyamar dan kemudian menjadi mangsa bagi mereka. Zhou Chen berpikir bahwa dia adalah semacam idiot karena dia sendiri benar-benar bangkrut. Preman itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah seorang oracle, jadi akan sia-sia jika dia mencoba Zhou Chen untuk melarikan diri. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin Zhou Chen hidup, maka dia harus mengikuti perintahnya dan mengosongkan sakunya. Mendengar ini anak kita mengatakan Zhou Chen kepadanya bahwa dia benar-benar kasar. Dan dalam satu serangan dia tiba-tiba membuat pemimpin itu pingsan. Dua lainnya marah karena dia menjatuhkan pemimpin itu karena dia tidak berhati-hati. Jadi mereka berdua langsung menerjang ke arahnya Zhou Chen untuk menikamnya. Tiba-tiba peti kayu jatuh menimpa mereka berdua. Dan seorang gadis misterius dengan cepat meraih tangan anak kita dan memerintahkannya Zhou Chen untuk ikut dengannya. Mereka berdua melarikan diri dari sana dan mencapai tempat aman tersembunyi. Zhou Chen berterima kasih padanya atas bantuannya. Tetapi pada kenyataannya itu hanya gangguan baginya. Karena setelah mengalahkan kedua orang itu, dia berencana Zhou Chen untuk menanyai mereka. Gadis itu bertindak seolah-olah dia sudah mengenal anak kita dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba panik karena dia ingat dia harus Zhou Chen bersembunyi. Dia menanyainya apakah dia benar-benar mengenalnya. Tetapi dia mengubah topik dengan mengatakan bahwa dia baru saja membaca namanya di kerahnya. Setelah memperhatikan label nama, dia segera mencopotnya. Dia berpikir itu adalah hal yang baik, bahwa gadis itu tidak mengenalnya. Karena dia tidak pernah menyadari namanya telah tertulis di kerahnya selama ini, dia berterima kasih padanya karena memberitahunya ini. Sementara dia hanya senang bahwa dia tidak mengungkapkan identitas aslinya, dia menyarankan dia Zhou Chen untuk menyembunyikan informasinya dengan benar, karena area ini benar-benar berbahaya, dan kemudian mengatakan bahwa dia akan membawanya keluar dari sini. Tetapi anak kita menolak tawarannya, karena dia di sini Zhou Chen untuk menghasilkan uang. Dia memutuskan bahwa dia harus pergi. Karena jika dia tahu dia adalah seorang siswa, maka dia akan berada dalam masalah besar ketika Zhou Chen pergi. Dia berpikir bahwa dia pasti tahu siapa dia dan bertanya-tanya apa yang bahkan dilakukan seorang siswa di zona keajaiban. Ketika dia menyentuhnya, dia merasakan perasaan aneh. Karena Zhou Chen yang mana dia berpikir bahwa dia telah menjadi seorang oracle. Sementara itu anak kita membeli topeng Zhou Chen untuk menutupi wajahnya, sehingga identitasnya tidak bocor kemanapun.
Ketika dia berpikir bahwa dia belum menemukan cara Jo Chen untuk menghasilkan uang, seorang asing mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pemandu wisata lokal, dan dia dapat menjawab semua pertanyaan yang dia miliki. Mendengar itu anak kita tertarik dan bertanya kepadanya apakah dia tahu tentang suatu tempat di mana dia dapat menghasilkan uang dengan cepat. Pemandu itu sangat senang karena dia berpikir bahwa dia telah meningkatkan jumlah orang sebanyak satu. Dan dengan bangga menyuruh anak kita Jo Chen untuk mengikutinya, dia membawa Jo Chen ke arena pertarungan, di mana dia bertanya, apakah ini adalah klub pertarungan bawah tanah? Pemandu itu mengatakan bahwa dia benar, dan ini adalah cara paling efisien Jo Chen untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa hari ini pemenang akan mendapatkan hadiah uang bersama dengan sejumlah uang tertentu dari taruhan yang ditempatkan. Dia mengatakan bahwa Oracle juga bergabung dalam pertarungan ini. Jadi pertandingan ini berisiko tinggi dan berhadiah tinggi setelah melihat pertarungan yang sedang berlangsung. Dia berpikir bahwa dia pasti memiliki kesempatan Jo Chen untuk memenangkan semuanya. Pemandu itu bertanya kepada anak kita apakah dia ingin Jo Chen untuk ikut serta karena dia bisa memberinya chip taruhan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil kesempatannya pada hadiah uang itu mengikuti anak kita. Gadis misterius itu juga memasuki klub pertarungan dan mulai Jo Chen untuk mencarinya. Tiba-tiba dia melihat anak kita berdiri di dalam ring dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Pria jelek itu bertingkah sombong di depan Jo Chen mengatakan bahwa dia adalah seorang petarung yang sudah duduk, tetapi anak kita menjatuhkannya dalam satu serangan. Kerumunan berpikir bahwa ini membosankan karena setiap petarung dijatuhkan dalam satu pukulan. Anak kita berpikir bahwa dia harus mengakhiri ini sesegera mungkin, dan dia juga berurusan dengan dua petarung. Berikutnya tepat setelah melihat pertarungan ini bos klub menjadi bingung, karena dia hanya membiarkannya bertarung. Karena dia terlihat lemah, kaki tangan itu mengatakan kepadanya bahwa setelah menonton semua pertarungan ini, semua petarung telah mengundurkan diri, dan para pelanggan menuntut pengembalian uang, karena mereka berpikir semua pertandingan ini dipentaskan. Segera bos menyuruh bawahannya Jo Chen untuk mengatur pertandingan khusus. Karena dia tidak akan Jo Chen membiarkannya pergi dengan semua hadiah uang. Sementara itu dia mengalahkan lawannya yang terakhir dan bertanya apakah sekarang dia bisa mendapatkan hadiah uang. Penyiar mengatakan bahwa kerumunan semua bersemangat dari pertandingan ini. Jadi mereka telah mengatur pertandingan khusus. Anak kita berpikir bahwa mereka tidak pernah berencana Jo Chen untuk menyerahkan hadiah uang di sisi lain. Para kaki tangan mengeluarkan troli Jo Chen yang mana monster terpasang. Penyiar mengatakan bahwa pertandingan khusus akan melawan Neville, juga dikenal sebagai si aneh, dan melihatnya Jo Chen benar-benar terkejut para NPC melepaskannya dari troli. Dan si aneh jatuh ke tanah seperti mayat, mereka segera lari keluar ring, dan menguncinya rapat bro hanya berdiri di sana. Memikirkan apa yang terjadi, tiba-tiba si aneh bangun dari tidurnya, dan memiliki tatapan yang sangat mengancam seorang pria, gemuk di kerumunan menghibur. Pacarnya dengan mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan monster itu dalam satu pukulan. Tetapi pada kenyataannya dia hampir buang air kecil di celananya. Setelah melihat binatang buas itu, gadis misterius itu bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu, bahkan bisa berada di sini. Dia tahu bahwa Jo Chen tidak bisa menanganinya sendiri, dan dia bisa menyelamatkannya dengan kemampuannya, tetapi kemudian penyamarannya akan terbongkar dan rencananya bocor. Sementara itu anak kita berpikir bahwa sangat disayangkan bos, tidak ada di sini pada saat seperti itu. Dan dia pasti akan mengalami kesulitan. Jo Chen mengalahkan monster ini ketika dia menatap matanya dia merasa seolah-olah dia adalah mangsa, dan monster itu adalah pemburu indera. Keenamnya berteriak padanya, Jo Chen menjauh. Karena benda ini sangat berbahaya si aneh berlari ke arah anak kita. Jo Chen mendaratkan serangan mematikan tetapi anak kita menggunakan nalurinya Jo Chen menghindari serangan itu. Dan dia pasti sudah mati jika dia tidak melakukan itu. Setelah ini, dia memutuskan bahwa dia harus serius Jo Chen. Jika dia ingin Jo Chen selamat monster itu mendorongnya ke sudut, dan melihat itu, Jo Chen memutuskan bahwa dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Dia meminjam kekuatan Jo Chen meningkatkan levelnya, dan dia memukul si aneh langsung ke tanah monster itu terbaring di sana. Dan dia berpikir bahwa pertarungan telah selesai, tetapi tiba-tiba menyerang lagi yang nyaris tidak dia hindari. Dia heran bahwa serangan terkuatnya tidak berpengaruh padanya, dan dia dengan cepat menjauh, karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya dalam jarak dekat. Berlari-lari di arena anak kita menghindari serangannya dan mencari senjata yang bisa dia gunakan. Jo Chen mengalahkan monster itu kemudian mematahkan cakar si aneh, dan menggunakannya sebagai belati. Jo Chen dengan cepat memotong leher monster, itu potongannya tidak cukup dalam Jo Chen membunuhnya, tetapi sekarang anak kita benar-benar bisa melawan. Dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari monster itu, jadi dia bisa membunuhnya jika dia bisa mendekat sekali lagi dengan pemikiran itu. Jo Chen berlari ke depan, tetapi monster itu melepaskan gas misterius, yang ternyata hanya uap Jo Chen. Monster itu menggunakan kabut ini sebagai pengalih perhatian.
dan menyerang anak kita dari sisi yang berbeda. Dia tidak bisa melihat apapun di dalam kabut, dan si aneh menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kerusakan Jochen kepadanya, karena dia takut anak kita akan membunuhnya saat dia melakukan satu gerakan anak. Kita tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini karena dia akan terbunuh. Jika waktu habis, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan semua inderanya Jochen untuk memastikan lokasinya dan akhirnya membunuhnya. Dia berkonsentrasi keras dan segera mengunci lokasi monster itu. Setelah itu dia meraihnya dengan tangan dan memotongnya bersih. Ini adalah kesempatan yang dibutuhkan anak kita Jochen untuk memberikan pukulan terakhir. Dan dia langsung menuju ke sana, tetapi sayangnya waktu sudah habis dan jantungnya mulai sakit Jochen. Sementara itu monster itu menggunakan kesempatan ini untuk melucuti senjatanya dan mencambuk. Dengan lidahnya Jochen memberikan pukulan mematikan. Anak kita masih belum menyerah dan dia memutuskan untuk melampaui batasnya Jochen. Dia lagi meminjam kekuatan dan meraih monster itu dengan lidahnya. Kemudian dia mengayunkannya ke udara dan meraihnya dengan kedua rahangnya. Dia menggunakan semua kekuatannya Jochen untuk merobek monster itu dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu para pejabat yang menonton melalui kamera tidak tahu apa yang mereka lihat. Bos bertanya dengan gugup, apakah anak baru itu akhirnya jatuh? Tetapi wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Di dalam arena berdiri gadis berambut putih menatap Jochen dengan mata terbelalak bertanya-tanya, bagaimana dia bahkan bisa melakukan itu. Masih menggenggam kepala monster, itu dia melotot langsung ke kamera dan tatapan maut. Itu saja membuat para pejabat berkeringat dingin. Bos mulai panik mengutuk bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan petarung itu, hanya agar anak itu menghancurkannya seperti tidak ada apa-apanya. Jochen penyiar bergegas untuk pulih, memberi selamat kepada Jochen dan menyuruhnya untuk mengikuti staf Jochen untuk mengumpulkan hadiahnya beberapa waktu. Kemudian di belakang panggung sebuah tas kerja berisi uang tunai tergeletak di depannya. Pejabat itu menjelaskan bahwa totalnya sekitar 500 yuan. Dia meraih untuk mengambilnya Jochen, tetapi bos tiba-tiba membantingnya hingga tertutup. Dengan seringnya mencurigakan, dia menyatakan kesepakatan telah berubah bahwa Jochen menjadi petarung permanen dan mendapatkan jumlah penuh, atau dia pergi hanya dengan seperempat. Anakku menyipitkan matanya dan menuntut agar dia mengulanginya. Bos membentak berteriak bahwa semua kontestan lainnya melarikan diri setelah pertarungan itu, dan prajurit kesayangannya menderita penyakit kehilangan kepala mendadak. Anak kita membalas bahwa ini bukan kesepakatan awal. Dia mengingatkannya bahwa persyaratannya mengatakan bahwa para petarung tidak bertanggung jawab jika lawan mereka mati di ring. Bertanya lagi, apakah itu bukan kondisi yang disepakati? Aura Jochen saja menguras warna dari wajah pria itu, memberikan getaran membunuh dia, menuntut pembayaran penuh atau akan ada konsekuensi. Setelah mendengar itu, bos mengeluarkan pistol untuk mengancamnya Jochen. Tetapi dia bahkan tidak berkedip. Dalam satu gerakan pahlawan kita membongkar senjata dan mematahkan jari preman itu. Berteriak kesakitan, bos memerintahkan anak buahnya untuk mengisi anak itu dengan peluru Jochen. Anak buahnya langsung menghunus senjata mereka, siap untuk menembak Jochen. Dia hanya menghela napas dengan kesal, terlihat semakin jengkel dari detik ke detik. Di luar berambut putih, gadis itu menegang saat tembakan tiba-tiba meletus sesaat. Kemudian seorang pria terlempar melalui jendela terbang, seperti kaleng soda kosong, menatap pengawal yang tidak sadarkan diri di tanah kerumunan, bertanya-tanya apakah semacam film sedang dibuat. Gadis berambut putih bagaimanapun mencurigai kekacauan ini adalah hasil karya Jochen. Sementara itu pahlawan kita merobek para pengawal tanpa berpikir dua kali, tidak terpengaruh oleh fakta bahwa mereka memiliki senjata. Seorang preman botak mengangkat senjatanya untuk menembak Jochen, tetapi dia membenturkan kepalanya langsung menembus dinding. Sebagai gantinya meledak di luar. Dia berlari dengan uang tunai di tangan, sementara para preman di atas berteriak perintah untuk menangkapnya Jochen. Saat dia berlari melalui jalan-jalan, dia menyadari dia mencapai batasnya, dan tubuhnya melambat. Cederanya juga perlahan menguras kekuatannya. Tiba-tiba sebuah tangan meraih hoodie-nya dan menariknya ke sebuah gang sempit. Gadis dari sebelumnya dengan cepat membungkam mulutnya. Saat para preman bergegas lewat tanpa menyadari begitu keadaan aman, dia mengatakan kepadanya bahwa dia aman. Dan Jochen mengenali wajahnya dari sebelumnya. Dia menginstruksikannya untuk menyimpan kekuatannya Jochen dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu tentang rute pelarian tersembunyi, membimbingnya ke sebuah terowongan Jochen. Dia memperingatkan bahwa jika dia tidak bergerak, sekarang para preman akan menutup seluruh distrik dan menangkapnya. Dia mencoba untuk menanggapi Jochen, tetapi dia memotongnya, menyuruhnya untuk bergerak. Jochen tanpa pilihan lain, dia berterima kasih padanya dan melesat ke dalam terowongan. Setelah dia pergi, dia mengetuk komunikatornya di ujung yang lain. Sebuah suara dengan marah menuntut Jochen tahu kemana dia menghilang. Dia menepisnya dengan mengatakan, saudarinya, Jochen, diam dan menyambungkan kakek mereka karena dia menemukan sesuatu. Jochen melaporkan kejadian itu. Lalu beralih kembali Jochen yang hampir tidak bisa. Jochen tersandung masuk ke apartemennya. Sebelum ambruk ke lantai terengah-engah, dia mencengkeram dadanya berjuang. Jochen tetap terjaga, tetapi saat tubuhnya terbakar melalui sisa kekuatannya, anak kita akhirnya jatuh ke tanah.
Tak sadarkan diri dia hanyut ke dalam mimpi, di mana ibunya meminta maaf karena berbohong tentang kondisinya, yang membaik kenyataannya lebih pahit bahwa dia hanya memiliki beberapa tahun lagi. Paling banyak dia memberitahu putranya bahwa dia sangat ingin Zhou Chen melihatnya tumbuh. Zhou Chen bertemu anak-anaknya suatu hari nanti. Zhou Chen hanya menghabiskan sedikit lebih banyak waktu bersama ibu pahlawan kita. Meminta maaf lagi karena tidak memiliki kekuatan Zhou Chen untuk tetap di sisinya. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Air mata mengalir di wajahnya. Saat pahlawan kita ditarik kembali ke dunia nyata, matanya terbuka. Tetapi dia menenangkan diri dan melihat langit cerah di luar jendela. Sambil duduk dia menyadari dia masih berada di dalam rumah Zhou Chen. Kelegaan menyelimutinya bahwa dia masih hidup. Meskipun mimpi buruk masa kecil inilah yang membangunkannya. Kemudian sebuah suara berdering di dalam kepalanya bertanya, apakah dia akhirnya bangun membuatnya lengah dia? Kemudian bertanya, iblis itu di mana? Iblis itu berada beberapa hari terakhir ini. Tetapi buku terkutuk itu menggumamkan beberapa alasan tentang bisnis. Alih-alih dia membalikan pertanyaan itu bertanya apa yang dia lakukan, Zhou Chen sampai tidak sadarkan diri selama 2 hari berturut-turut. Sebelum dia bisa menjawab, iblis itu menyatukannya bahwa dia menyelinap ke arena bawah tanah, membakar terlalu banyak energi, dan beradu. Zhou Chen dengan monster Goldfinger meledak meneriakinya karena melakukan aksi gegabah seperti itu. Dia mencoba Zhou Chen mengabaikannya, tetapi iblis itu terus memperingatkan bahwa kekuatannya tidak cukup Zhou Chen untuk membawanya kembali untuk kedua kalinya. Dia menekannya Zhou Chen menghargai hidupnya lebih karena ini adalah kesempatan keduanya dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Itu benar-benar membuat Zhou Chen tersenyum. Dan dia berterima kasih kepada iblis karena telah menjaganya. Goldfinger sedikit rileks, lalu mengakui monster yang dia lawan sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Pikiran itu membuat anak kita mengingat gadis yang dia temui di tempat terkutuk itu. Tetapi dia mengesampingkannya. Karena saat ini naik level adalah yang terpenting. Saat itu dia ingat hadiahnya dari tadi malam. Dan dia segera membuka koper itu. Zhou Chen memperlihatkan tumpukan uang kertas yang renyah itu. Iblis itu mengejeknya karena mempertaruhkan nyawanya demi uang. Tetapi dia menjawab bahwa setidaknya untuk saat ini, dia tidak perlu Zhou Chen mengkhawatirkan hutangnya sampai setelah turnamen melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia harus Zhou Chen menambal luka ini. Sebelum kembali Zhou Chen ke sekolah sambil menggosok kepalanya, dia mengerang tentang bagaimana dia masih harus Zhou Chen pergi ke rumah sakit, bank, dan kelas semua di hari yang sama di rumah sakit. Dokter memeriksanya dan mengatakan lukanya akan sembuh dengan cepat selama dia menjaganya tetap bersih. Memperhatikan kecepatan pemulihan, pria itu bertanya apakah anak kita kebetulan Zhou Chen menjadi oracle. Zhou Chen yang dia katakan ya. Segera dokter mengubah gigi dan mencoba Zhou Chen menjualnya paket keanggotaan. Dia menolaknya secara instan, meminta obat normal sebagai gantinya. Merasa lega bahwa lidah monster itu tidak beracun. Dia melihat dokter menyerahkan salep, tetapi begitu dia mengambil botol itu, dia membeku dan menatap. Tak percaya dia bertanya kepada dokter mengapa botol itu bersinar. Tetapi pria itu hanya memberinya tatapan aneh. Bersikeras itu adalah wadah biasa. Pria saya tidak membelinya sedetik pun. Jelas melihatnya bersinar di tangannya. Dokter mencoba Zhou Chen mendorong kesepakatan keanggotaan lagi, mengatakan sesi konseling akan membantu dengan halusinasi yang disebabkan oleh stresnya. Tetapi dia mengabaikan psikiater di luar koridor. Zhou Chen memperhatikan aliran energi aneh di mana-mana memegang tangannya. Dia melihatnya bersinar lebih terang dan menyadari itu pasti terkait Zhou Chen energi bintang. Mengingat pertarungan bawah tanah, dia menduga pertempuran itu memicu semacam kebangkitan dia. Kemudian tersenyum berpikir bahwa jika dia benar-benar dapat merasakan energi bintang sekarang, dia dapat menyerapnya jauh lebih efisien. Saat itu, seorang pria berjalan melewati memancarkan aura hijau terang. Dan Zhou Chen memaksa dirinya Zhou Chen untuk bertindak normal setelah pria itu lewat. Dia mencuri pandang lagi dan berkeringat dingin berpikir energi bintang pria ini berada di level lain. Orang asing berambut hijau itu berhenti merasakan sesuatu dan bertanya-tanya apakah dia baru saja dipindai, tetapi kemudian mengabaikannya. Di komunikatornya sebuah suara mulai meneriakinya. Ada menuntut agar dia melacak bintang alien itu segera. Pria berambut hijau itu memberitahu orang itu Zhou Chen untuk tenang, karena dia berencana Zhou Chen untuk tetap berada di negara itu. Untuk sementara waktu suara itu mendorong kembali mengingatkannya bahwa ramalan bos menandai bintang alien itu sebagai ancaman tingkat bos yang membutuhkan pemantauan konstan. Melepas kacamata hitamnya, pria berambut hijau itu menyeringai dan mengatakan bos terlalu khawatir. Dia menyatakan bahwa jika bintang alien itu benar-benar musuh mereka, maka dia akan menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah mulai memarahi anak kita karena bolos kelas dan panggilannya. Dia meminta maaf dan mengatakan dia terjebak dalam beberapa masalah pribadi. Kepala sekolah melembutkan nadanya, menunjukkan lebih banyak perhatian daripada kemarahan, tetapi dia meyakinkannya dan bertanya,
Apakah ini tentang turnamen? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dia memiliki keyakinan penuh padanya untuk turnamen. Alih-alih dia bertanya, apakah sekolah dapat membantunya jika dia dalam masalah nyata? Dia mengingatkan anak kita bahwa prioritas utama sekolah adalah Jo Chen membantu mendukung Oracle Elite. Jo Chen tersenyum dan mengatakan kepadanya untuk tidak Jo Chen khawatir, berjanji Jo Chen akan memberikan semua yang dia miliki di turnamen, yang akhirnya membuat kepala sekolah sedikit tenang. Beberapa saat kemudian, Shen dan Su bergegas Jo Chen untuk menyusulnya menanyakan apa yang terjadi. Shen ingat anak kita menyebutkan teknik bertarung sebelumnya, dan kemudian menggeledah sakunya. Mengeluarkan kartu kredit, dia menjelaskan bahwa mereka berhasil Jo Chen mengumpulkan 300.000 untuknya, yang selalu bisa dia bayar kembali nanti. Mendengar itu dia membeku, karena terkejut setelah menyadari betapa seriusnya keduanya menanggapi kata-katanya. Dia berterima kasih kepada mereka tetapi mengakui dia telah berubah pikiran tentang mendapatkan teknik itu. Saat itu Wen Hao muncul tampak sangat malu dan menawarkan 50.000 sebagai permintaan maaf atas perilakunya sebelumnya. Pahlawan kita berterima kasih padanya atas pemikirannya. Sementara Sui mulai menginterogasi si rambut merah, menanyakan, apakah dia memiliki motif tersembunyi yang teduh. Wen Hao mengakui dia hanya ingin Jo Chen menebus karena menyebut Jo Chen penipu. Dan sekarang berharap mereka bisa berteman. Sue mencondongkan tubuh dan berbisik Jo Chen kepadanya, bertanya apakah mereka harus membiarkan pria itu bergabung, dan dia mengangkat bahu, mengatakan dia tidak keberatan. Su kemudian berbalik Jo Chen Wen Hao, dan bertanya, apakah dia baik-baik saja menjadi anggota keempat, dan dia menjawab bahwa peringkat tidak penting. Jo Chen, dia John, langsung mencoba. Jo Chen membentaknya, menyuruhnya Jo Chen mengambil botol air yang memicu perdebatan sengit antara keduanya. Jo Chen hanya tersenyum menyadari dia telah menemukan beberapa teman baik adegan itu, lalu mempercepat Jo Chen. Dia berlari di atas treadmill, mengingat bahwa Oracle menyerap lebih banyak energi selama pelatihan fisik. Namun tingkat penyerapan ternyata sangat lambat, bahkan dengan perlengkapan pelatihan terpasang, sebagian besar energi masih bocor. Jo Chen menyimpulkan, ini pasti alasannya. Begitu banyak orang tidak pernah melewati level 1. Dan berkata pada dirinya sendiri dia membutuhkan metode yang lebih baik dengan cepat. Saat itulah Shen turun tangan dan menyarankan pertandingan duel, mengklaim itu bekerja jauh lebih baik daripada pelatihan solo yang membosankan. Tiba-tiba terpikir oleh pahlawan kita bahwa Shen mungkin ada benarnya, karena dia membangkitkan kemampuan barunya selama pertarungan itu. Dengan pemikiran itu dia memerintahkan Shen Jo Chen mengumpulkan semua orang. Beberapa saat kemudian Shen dan Su meluncurkan serangan gabungan terhadapnya. Dia menangkis mereka, merasa puas dengan hasilnya. Sebelum menyuruh keduanya Jo Chen beristirahat, dia menunjukkan mereka telah melakukannya selama lebih dari 1 jam. Sementara Shen dan Sue terengah-engah. Sue mengakui dia pikir dia bercanda ketika dia menyebutkan pertarungan 1 lawan 2, dan Shen menambahkan metode pelatihan ini sangat efektif. Dia kemudian menatap Wen Hao mengatakan sekarang gilirannya, dan si rambut merah menyeringai lebih dari siap. Jo Chen menyelam masuk menyaksikan kelompok itu. Jo Chen menyimpulkan teorinya benar karena tingkat penyerapan semua orang melonjak dan mereka akan naik level lebih cepat dari sebelumnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri dengan tingkat penyerapan alami yang tinggi, dia dapat mendorong pengujian lebih jauh di dunia ini. Suplemen dianjurkan Jo Chen menjaganya tetap aman. Tetapi bahkan kemudian orang dengan penyerapan yang buruk hampir tidak mendapat manfaat dari menggunakannya sama sekali. Sebaliknya, keterampilan meminjam kekuatan 100 kali lebih pekat daripada suplemen apapun. Dan jika dia menyerapnya dengan sembrono, tubuhnya akan benar-benar meledak. Tetapi jika dia bisa mengendalikan aliran dan menerimanya perlahan, dan naik level dengan kecepatan gila. Mungkin benar-benar mungkin dengan pertaruhan itu dalam pikiran Jo Chen mengaktifkan keterampilan itu. Segera melepaskan gelombang aura yang berat. Kekuatan mentah dari energi itu membuatnya lengah. Tetapi itu masuk akal karena kemampuan itu memungkinkannya Jo Chen meningkatkan 2 level dalam satu tembakan. Menegangkan dirinya, dia memaksa energi itu menjadi aliran tipis yang terkendali, dan mulai menyerapnya. Tubuhnya terkunci di bawah tekanan. Setiap otot menjerit karena tekanan yang luar biasa memfokuskan semua kemauannya. Jo Chen mencatat seberapa cepat energi itu mengisinya. Lebih cepat dari apapun yang pernah dia rasakan. Kemudian kepanikan melanda, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak melihat tidak ada pilihan lain. Dia mengarahkan tangannya ke atas dan melepaskan energi luapan ledakan keluar dalam gelombang, memaksa teman-temannya. Jo Chen melindungi diri dari tekanan yang menghancurkan mereka. Tidak percaya apa yang mereka saksikan. Bergumam kaget tentang bagaimana Jo Chen tiba-tiba menjadi terlalu kuat. Saat itulah Goldfinger muncul karena dia tertarik oleh gangguan itu. Iblis itu membeku melihat pemandangan di depannya. Jo Chen basah kuyup oleh keringat dengan tenang, mengatakan kepadanya dia berhasil. Jo Chen menyerap kekuatan itu. Iblis itu hampir tidak percaya bahwa anak laki-laki itu berhasil, dan kemudian bertanya-tanya dengan keras, apakah Jo Chen benar-benar belahan jiwanya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia bertanya kepada bos apakah dia mengatakan sesuatu.
tetapi bos mengubah topik dengan mengatakan bahwa dia hanya senang anak kita tidak mati. Setelah mendengar semua keributan, pelatih datang berlari dan bertanya apa yang terjadi, dan Su mengatakan kepadanya bahwa Jo Chen adalah orang yang melepaskan semua energi itu. Pelatih terkejut, Jo Chen melihat jumlah energi bintang, dan dia segera menyuruh asisten Jo Chen membawa alat pengukur. Setelah mengukur kekuatan pahlawan kita, mereka datang. Jo Chen tahu bahwa dia telah menjadi Oracle level 3. Pada awalnya pelatih tidak dapat mempercayai matanya, tetapi kemudian dia bergegas menuju kantor kepala sekolah. Jo Chen memberitahunya tentang ini, karena dia adalah Oracle level 3 pertama, yang dilihat sekolah dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu Su bertanya kepadanya bagaimana dia bisa naik level begitu cepat dan memintanya Jo Chen mengajarinya metode itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena semua pelatihan yang telah dia lakukan dan dia memutuskan bahwa lain kali dia akan melakukan ini secara pribadi. Jadi dia tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini mereka bertiga menjadi bersemangat dan mereka meningkatkan intensitas latihan mereka. Di sisi lain, anak kita bertanya kepada bos, mengapa dia tidak marah padanya. Kali ini dia mengatakan bahwa sekarang dia sudah terbiasa. Jo Chen itu Goldfinger dapat menggunakan semua kekuatannya. Jika dia hanya ingin Jo Chen naik level dengan cepat karena dia membutuhkan Jo Chen menjadi lebih kuat, tetapi dia mengatakan kepada iblis itu, dia tidak perlu Jo Chen khawatir, dia telah menyimpan gunung energi bintang. Dan begitu dia menyesuaikan diri dengan kekuatan baru ini, dia akan Jo Chen naik level lagi. Sesederhana itu. Bos mendengar ini dan menjadi benar-benar diam. Waktu bergerak cepat dan kompetisi semakin dekat dan pahlawan kita berlatih seperti unit absolut, sampai akhirnya hari besar telah tiba. Seluruh pasukan berdengung. Ketika mereka melangkah ke tempat itu, Sue menjadi bersemangat karena dia tidak percaya dia benar-benar berhasil sampai di sini. Dan mengatakan bahwa ibunya akan bangga. Shen memamerkan beberapa pengetahuan, menunjukkan bahwa tahun ini memiliki kerumunan peserta terbesar. Sejauh ini Wen Hao menyela dan bertanya kepadanya, apakah dia siap untuk bracket level 4. Pria itu kesal karena dia tidak naik level tepat waktu Jo Chen bergabung. Tetapi Jo Chen hanya mengangkat bahu. Kata-kata kepala sekolah masih bergema di kepalanya, bahwa Anda harus memberikan segalanya. Dan jika semuanya menjadi terlalu berantakan, batalkan saja. Tidak ada rasa malu dalam hidup Jo Chen bertarung lagi. Karena arena untuk level 3 dan level 4 dipisahkan, mereka bertiga berpisah. Meninggalkannya, Jo Chen mempersiapkan diri sendiri. Sementara itu kepala sekolah dan pelatih berguling ke area VIP, melihat sekeliling seperti anak-anak di toko permen. Pelatih terkekeh mengatakan, ini adalah jenis kemewahan yang telah mereka tunggu-tunggu. Semua berkat Jo Chen, sekolah mereka akhirnya mengirim seorang pejuang ke bracket level 4 hari ini. Tiba-tiba kepala sekolah Wang muncul dan memberi selamat kepada kepala sekolah karena telah membuat 2 siswa tingkat tinggi. Hanya dalam beberapa bulan kepala sekolah bertindak rendah hati dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua karena kerja keras para siswa. Dia hanya membantu memenuhi kebutuhan mereka. Dia juga berterima kasih kepada Wang atas bantuannya karena dia memberinya semua informasi penting tentang kompetisi. Setelah reformasi pemerintah mengumumkan hibah untuk sekolah-sekolah pemenang. Dan karena hibah ini, tingkat kesulitan turnamen juga akan meningkat. Tiba-tiba seorang pria sombong mengatakan bahwa seorang udik telah memaksa masuk ke ruang VIP. Dan menyebabkan semua keributan ini, kepala sekolah ingin Jo Chen memberinya jawaban, tetapi Wong menghentikannya dan mengatakan jangan Jo Chen ikut campur dengan mereka karena mereka semua adalah kepala sekolah. Dari sekolah-sekolah yang telah memenangkan kompetisi ini sebelumnya, kepala sekolah mengatakan bahwa itu semua di masa lalu. Dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Pria berambut putih itu menyuruh Hu Jo Chen menikmati adegan ini untuk pertama dan terakhir kalinya, sehingga dia dapat mengingatnya dengan jelas. Pelatih bertanya kepada kepala sekolah, apakah para siswa akan baik-baik saja karena mereka mengikuti kompetisi tingkat tinggi seperti itu untuk pertama kalinya. Hu kemudian bertanya kepada pelatih apa pendapatnya tentang murid-muridnya. Dia menjawab bahwa mereka semua berbakat dan Jo Chen adalah seorang anak ajaib yang jauh lebih berbakat daripada jenius manapun. Kepala sekolah mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya menyuruh Jo Chen mempercayai para siswa. Di tribun kelas bersorak untuk Jo Chen, tetapi dia khawatir tentang dia. Dan dia benar-benar gugup. Karena dia datang ke sini untuk pertama kalinya, pada awalnya dia tidak percaya bahwa anak kita ikut serta dalam kompetisi, tetapi sekarang, dia di sini menyemangatinya. Seminggu yang lalu di sekolah dia berpikir bahwa Jo Chen telah menjadi bintang yang sedang naik daun di akademi, dia tidak bisa bertemu dengannya lagi. Karena sekarang dia tidak akan peduli dengan siapapun dari kelas bawah. Sambil memikirkan semua ini dia tentang Jo Chen, jatuh Jo Chen lantai. Tetapi pahlawan kita muncul dan menangkapnya tepat pada waktunya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia berterima kasih padanya. Kemudian bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melihatnya, jadi dia datang. Jo Chen menyapa. Dia mengakui bahwa dia berpikir sekarang dia adalah seorang elit dan tidak akan pernah bertemu dengan siapapun dari kelas bawah. Dia mengatakan kepadanya bahwa teman adalah selamanya dan apapun yang terjadi, mereka tidak dapat diubah.
Mendengar ini dia merasa bahagia dan berpikir bahwa Zhou Chen tidak berubah sama sekali. Dan dia pasti bisa memenangkan turnamen. Pembawa acara menyatakan bahwa para kontestan akan datang Zhou Chen panggung. Dan perwakilan kelas menjadi sangat bersemangat setelah melihat anak kita berjalan keluar dengan yang lain. Pembawa acara mengatakan dia menyambut semua orang Zhou Chen kompetisi pertukaran tahun ini. Dan acara ini akan dipandu olehnya dan rekannya Lilian. Mendengar nama itu kerumunan menjadi sangat liar karena dia adalah salah satu idola paling terkenal di seluruh negeri. Diva itu mengatakan bahwa dia ada di sini. Zhou Chen bekerja keras dan hari ini dia hanyalah seorang pembawa acara biasa. Karena para kontestan adalah bintang sebenarnya dari kompetisi ini. Setelah itu pembawa acara menjelaskan aturan bahwa dari 12 akademi, ada 48 kontestan 16 di bracket level 4, dan sisanya 32 di bracket level 3. Dia mengatakan bahwa aula hanya untuk bracket level 4, dan peringkat akan didasarkan pada skor dari kedua bracket, yang kemudian akan dikonversi menjadi poin. Para kontestan akan saling berhadapan satu per satu, dan pemenangnya akan maju. Dia kemudian akan menghadapi pemenang pertandingan lainnya, sampai hanya ada satu petarung yang tersisa. Batas waktu adalah 30 menit, dan pertandingan berakhir ketika satu kontestan menyerah atau tidak memiliki kemampuan lagi Zhou Chen bertarung. Lilian mengatakan bahwa aturan untuk turnamen tahun ini jauh lebih ketat, tetapi tidak perlu Zhou Chen khawatir dan memberitahu semua orang Zhou Chen melihat ke puncak pilar. Kerumunan menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat selebriti peringkat S Bai Yue duduk di aula Zhou Chen memamerkan kekuatan dominasinya. Dia dengan santai mengguncang lantai hanya dengan satu jari. Pembawa acara menjelaskan bahwa Master telah menyiapkan ring khusus ini yang melindungi penonton dari serangan nyasar. Jadi dia juga dapat memperbaiki ring secara instan setelah setiap pertandingan. Dia juga memberitahu para kontestan Zhou Chen memakai permata karena mereka bertindak sebagai sertifikasi kontestan dan juga dapat melindungi mereka dalam kondisi berbahaya. Semua orang berbisik bahwa peringkat S benar-benar menakutkan, dan anak kita berpikir bahwa kekuatannya hampir sama dengan Zhou Chen Gojo. Pria itu terlihat sangat riang tentang segalanya, sehingga dia bahkan tidak merasa gugup. Idola itu mengatakan bahwa hasilnya akan ditampilkan pada permata, dan dia secara resmi mengumumkan bahwa kompetisi sekarang dimulai. Pertandingan pertama berakhir hanya dalam 17 menit, dan pemenangnya adalah Xiao Ran. Kepala sekolah mengatakan dia tidak percaya bahwa Oracle peringkat S secara pribadi mengawasi turnamen yang berarti pertandingan tahun ini akan menjadi sangat menantang. Kepala sekolah Wang mengatakan bahwa itu semua karena perbedaan antara level 4 dan level 3, karena Oracle level 4 sudah memiliki penguasaan penuh atas teknik bertarung mereka. Sekolah-sekolah terkenal sangat kaya sehingga membeli teknik peringkat C pada dasarnya adalah rutinitas sehari-hari bagi mereka. Satu-satunya alasan mereka selalu bisa Zhou Chen memenangkan turnamen adalah bahwa mereka menggunakan uang hibah Zhou Chen untuk menyediakan kontestan mereka dengan ramuan dan teknik bertarung terbaik. Tetapi tahun ini semuanya akan benar-benar berubah. Pertandingan kelima adalah antara Lan Qin dan Li Se, dan di dalamnya Qin mempermainkan lawannya dengan menghindari setiap serangannya. Kemudian dia menggunakan teknik bertarung berbasis kemampuan dan menahan lawannya sebelum dia mendaratkan pukulan terakhir dan memenangkan pertandingan. Kerumunan menjadi sangat bersemangat menonton ini, dan banyak orang berpikir bahwa dia diam-diam menggunakan semacam sihir. Melihat bahwa kepala sekolah semua terkejut, karena kemampuan semacam ini hanya dapat diperoleh oleh Oracle peringkat superior. Kepala sekolah Wang merasa bangga, dan mengatakan bahwa dia adalah seorang anak ajaib yang berhasil Zhou Chen memperoleh kemampuan ini di usia yang lebih muda. Kepala sekolah Ao mengatakan kepadanya tidak masalah bahkan jika dia memiliki kemampuan seperti itu, tetapi Wong mengejek dia dengan menanyanya mengapa dia mencoba Zhou Chen merekrutnya jika itu benar. Kepala sekolah Li menjawab bahwa itu hanyalah kebangkitan dini dan tidak lebih dalam pertandingan ke-6. Wong bahkan tidak mengizinkan lawannya Zhou Chen menyerang dan mengakhiri pertandingan hanya dalam 5 detik. Melihat bahwa kerumunan berpikir bahwa Oracle yang menyala kemungkinan besar akan memenangkan turnamen tahun ini juga, kepala sekolah lain percaya bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan siswa yang secara pribadi diajar oleh kepala sekolah Li Zhou Chen untuk pamer. Li mengatakan bahwa anjing menggonggong tidak menggigit, tetapi Wang mengatakan kepadanya Zhou Chen untuk menunggu dan menonton sebagai gantinya. Siapa yang berpikir pertempuran ini benar-benar di luar jangkauan mereka, karena mereka berperingkat sangat rendah sehingga bahkan memenuhi syarat. Untuk turnamen ini sudah menjadi keajaiban, dia dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jika Zhou Chen memenangkan satu pertandingan atau setidaknya hanya menampilkan pertunjukan. Setelah akhir pertandingan ke-7, pahlawan kita adalah kontestan berikutnya, dan bertanya-tanya jenis petarung apa lawannya. Goldfinger menyuruhnya Zhou Chen meminjam kekuatannya dan menyelesaikan pertandingan dengan cepat, tetapi dia mengatakan bahwa jika dia melakukan itu dia akan menarik perhatian semua orang. Dan dia bisa mendapat masalah besar jika dia diselidiki dalam perjalanannya menuju ring. Dia bertemu Qin, dia memberitahunya bahwa dia tidak beruntung. Zhou Chen akan berada di pertandingan terakhir karena lawannya adalah salah satu yang terkuat. Teknik bertarungnya sangat kuat, sehingga bahkan Oracle peringkat T pun tidak dapat sepenuhnya menahannya.
Anak kita bertanya, apakah tidak berbahaya Zhou Chen menggunakan teknik yang begitu kuat di pertandingan peringkat rendah? Chin menjelaskan Zhou Chen kepadanya bahwa batu permata itu dapat memblokir satu serangan mematikan, tetapi dia tetap akan menerima banyak kerusakan karena inilah kenyataan pahit dari kompetisi ini. Dengan begitu dia bertanya, mengapa dia membantunya dan dia memberitahunya bahwa mereka adalah sekutu karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu Zhou Chen menghajar semua orang bodoh yang sombong. Sebelum pergi dia mengatakan bahwa dia berharap dia akan membantunya. Tetapi karena lawannya sangat kuat, akan sangat bagus jika dia setidaknya bisa membuatnya kelelahan sedikit. Mendengar itu dia mulai Zhou Chen bertanya-tanya apakah lawannya benar-benar sekuat yang dia katakan. Akhirnya pertandingan terakhir babak pertama akan segera Zhou Chen dimulai dan kerumunan bersorak keras saat anak kita memasuki ring. Dia berpikir bahwa ini terasa seperti sambutan hangat. Tetapi pada kenyataannya sorakan itu untuk kontestan Lei yang masuk seperti seorang putus sekolah dari Avengers. Pembawa acara mengatakan bahwa tidak ada yang menyangka pertandingan terakhir akan menampilkan Lei Chey. Dia menjadi Oracle pada usia 12 tahun, dan hanya dalam 4 tahun dia naik ke Oracle level 4. Dia juga telah menerima sertifikat nasional bersama dengan undangan guild. Tidak salah jika seseorang menyebutnya petarung terbaik di era baru ini. Melihatnya memasuki ring, kerumunan menjadi benar-benar liar dan mulai menyemangatinya. Ketua kelas menjadi khawatir, karena tidak ada satu orang pun yang menyemangati anak kita. Seorang pria acak di kerumunan memberitahunya bahwa Lei memiliki begitu banyak penggemar, karena dia kuat dan tampan. Sebaliknya lawannya hanya terlihat seperti pria acak dengan temperamen buruk. Mendengarnya mengatakan itu, dia menjawab bahwa dia mendukung Zhou Chen, karena dia adalah anak laki-laki yang benar-benar baik dan lembut. Setelah itu mereka berdua mulai Zhou Chen berdebat. Dan semua orang di sekitar mereka mulai Zhou Chen bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Semua orang bersemangat Zhou Chen melihat bagaimana si jenius akan tampil dalam pertandingan ini, dan apakah dia bahkan bisa mengalahkan Akademi Liang Guang yang tak terkalahkan. Pembawa acara mengatakan bahwa pertandingan akan segera dimulai, tetapi Lilian menyela dia dengan bertanya apakah dia lupa. Zhou Chen memperkenalkan salah satu petarung, dia dengan cepat meminta maaf dan mengakui bahwa dia lupa dalam semua kegembiraan. Setelah itu dia memperkenalkan Zhou Chen sebagai bintang dari Akademi Lady Oracle, dan bahwa ini adalah pertama kalinya akademinya ikut serta dalam kompetisi. Selain itu, dia tidak memiliki hal lain yang patut diperhatikan tentang dia yang membuatnya bertanya-tanya, apakah sekolah setidaknya harus membelikannya teknik. Sebelum turnamen dimulai, kerumunan mulai berbicara buruk tentang dia, dan berpikir bagaimana seseorang seperti dia bisa bertarung melawan seorang jenius. Pria bandana itu tertawa terbahak-bahak dan dengan keras mengejek ketua kelas. Sementara itu, kepala sekolah Hu berkata Zhou Chen kepada kepala sekolah, bahwa sangat disayangkan mereka harus Zhou Chen menghadapi bintang yang sedang naik daun dari akademi mereka di tahun pertama mereka. Mereka seharusnya tidak khawatir karena semuanya akan berakhir dengan cepat. Wong memberitahu siapa bahwa setiap orang harus Zhou Chen mulai dari suatu tempat, jadi dia hanya perlu Zhou Chen mengabaikannya dan tetap tenang. Di dalam ring Lei memberitahunya bahwa dia merasa kasihan padanya karena di turnamen pertamanya dia harus Zhou Chen menghadapinya. Tetapi Bro memberitahunya Zhou Chen untuk memperhatikan pertarungan. Tiba-tiba bergegas menuju anak kita dan mencapai tepat di sisinya. Dia mengatakan bahwa dia akan memulai pertandingan ini hanya dengan menggunakan 10% dari total kekuatannya. Karena bahkan jika dia kalah dalam pertarungan pertamanya, dia masih bisa terlihat setidaknya sedikit lumayan. Dia berpikir dia bertingkah baik tetapi dia kesal. Karena dia sudah memberitahunya sekali Zhou Chen untuk bertarung secara normal. Saat itu juga pembawa acara mengatakan bahwa si jenius tidak dapat menahan antusiasmenya, dan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir babak pertama sekarang secara resmi dimulai dengan itu. Lei menggunakan kecepatannya Zhou Chen untuk menyerang anak kita dan dia bergerak begitu cepat, sehingga sepertinya dia menggunakan jurus 1000 bayangan Zhou Chen untuk membuat banyak salinan dirinya. Di atas itu semua dari mereka menyerang pada saat yang sama. Setiap kontestan yang menonton berpikir bahwa itu akan menjadi sangat sulit Zhou Chen untuk mengalahkan si jenius dan kepala sekolah Hu berpikir bahwa tidak ada yang mungkin bisa mengalahkannya si jenius. Berpikir bahwa anak kita tidak bergerak karena dia tidak bisa melihatnya, dan dia percaya satu-satunya yang bisa memberinya waktu yang sulit adalah Wang. Berpikir bahwa ini akhirnya adalah akhir dia bersiap Zhou Chen untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi ketika dia mendekat Zhou Chen bertanya kepadanya, apakah dia tidak akan Zhou Chen menghindar, sebelum dia dengan brutal meninjunya tepat di wajah. Melihat itu semua orang terkejut bagaimana ini bahkan bisa terjadi. Anak kita benar-benar membalas serangan Lei dan mendaratkan pukulan dalam sekejap. Si jenius biasanya dapat menghindari serangan apapun dengan kecepatannya. Tetapi pertanyaan utamanya sekarang adalah, apakah dia hanya ceroboh atau apakah dia benar-benar gagal Zhou Chen untuk menghindar? Semua orang di kerumunan mulai Zhou Chen berpikir bahwa anak kita telah menggunakan semacam hack karena tidak ada orang lain yang pernah bisa memukul si jenius.
Melihat itu, dia bertanya-tanya apakah dia melanggar semacam aturan tersembunyi yang mengatakan siapa yang bisa mendaratkan pukulan pertama Wong. Berkata Jo Chen kepada kepala sekolah bahwa muridnya jelas memiliki beberapa keterampilan yang mengesankan. Kepala sekolah yang mengatakan bahwa dia pasti curang karena tidak ada yang lebih cepat dari Lei. Tetapi kepala sekolah menjawab bahwa jika mereka curang, maka atasan yang lebih tinggi pasti sudah menangkap mereka. Kepala sekolah Li memberitahunya Jo Chen untuk diam karena dia memberikan contoh yang sangat buruk dengan merengek dan mengoceh. Dia menyarankan mereka untuk diam-diam, menonton pertandingan karena belum berakhir. Pada saat itu Pikachu juga berteriak bersikeras. Dia belum selesai. Dia mengakui dia tidak menganggap Jo Chen serius sebelumnya. Dan sekarang bersumpah Jo Chen untuk habis-habisan petir melingkari dia saat dia mengisi daya serangan lain berteriak bahwa kekuatannya hampir tidak terkendali Lei. Terus Jo Chen memanggil lebih banyak petir. Tetapi anak kita berdiri tenang bahkan tidak berkedip. Dia merasa hampir lucu bahwa Lei memiliki begitu banyak energi bintang yang dikemas di dalam dirinya. Tiba-tiba kilatan petir kuning melesat melewati Jo Chen membuatnya terkejut. Pria itu membelok terhadap penghalang dan memantul di sekitar arena. Seperti pinball hiperaktif mendapatkan kecepatan dengan setiap serangan. Pembawa acara berteriak bahwa Lei akan segera melancarkan kartu trufnya. Sementara Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna, Lei menyeringai yakin dia sudah mengamankan kemenangan dan menyelam dari atas Jo Chen untuk memberikan tendangan supercharge. Anak kita tidak repot-repot Jo Chen untuk menghindar atau bertahan sebagai gantinya dia dengan tenang melempar. Sebuah pukulan lurus tepat ke wajah Lei, momentum gabungan dari serangannya membuat Lei jatuh tak terkendali di lantai arena. Jo Chen meneriaki Jo Chen bahwa dia seharusnya menyerang lebih awal ketika dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Pembawa acara kemudian menyatakan bahwa Pikachu tumbang lagi. Kali ini batu itu berubah merah mengonfirmasi bahwa Pokemon itu tidak dapat bertarung. Saat pembawa acara merayakan kemenangan Jo Chen, dia sempat bertanya-tanya apakah Lei akan baik-baik saja. Meskipun batu itu seharusnya mencegah hal fatal, kerumunan penonton meledak. Terkejut dengan seberapa cepat pertandingan berakhir dengan kekalahan Lei, Chin masuk untuk pertandingan perempat final kedua dan mengamankan kemenangan tanpa berkeringat. Selanjutnya adalah Wong yang menghancurkan lawannya dengan mudah tanpa berkeringat. Kerumunan penonton menganggap kekuatan bis Jo Chen tak terhentikan. Namun sebagian besar mata kembali ke Jo Chen. Jo Chen, anak berambut acak-acakan itu kemudian memberi mereka tatapan membunuh. Itu membuat seluruh bagian membeku ketakutan di pertandingan keempat. Ran dari sekolah Oracle lain menghadapi anak kita dan memberikan perlawanan sengit. Namun Jo Chen menghindari setiap serangan dengan presisi seperti veteran. Dia mengakhiri pertarungan dengan pukulan ringan Jo Chen kepala Ran, mengirimnya jatuh Jo Chen ke tanah, menyaksikan dari atas. Para ofisial berkomentar bahwa anak kita belum Jo Chen menggunakan teknik tempur apapun, hanya mengandalkan kendali energi mentah. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan level sebenarnya. Atau lebih buruk lagi menggunakan narkoba yang akan menjadi pelanggaran serius terhadap aturan turnamen kembali di arena. Pembawa acara mulai mempromosikan semifinal dengan menyebut Jo Chen melawan petarung lain, Lu. Dia membeku di tengah kalimat. Saat para ofisial dengan setelan gelap berjalan ke atas panggung, penonton berbisik kebingungan, bertanya-tanya siapa mereka. Seorang inspektur memerintahkan. Pahlawan kita Jo Chen mengenakan peralatan khusus dan melepaskan energi bintangnya. Kerumunan menyadari bahwa ini adalah inspektur turnamen dan mulai berdengung. Mencurigai Jo Chen dituduh melakukan kecurangan. Anak itu mulai berkeringat bahwa dia mungkin bertindak terlalu jauh dan membuat catatan Jo Chen untuk membatasi kekuatannya. Para inspektur membaca hasilnya yang mengatakan bahwa pembacaan stabil dan dalam batas. Mereka kemudian mengumumkan Jo Chen kepada kerumunan bahwa kontestan tidak curang. Mereka kemudian menjauh, dan pembawa acara kemudian berteriak tak percaya bahwa pahlawan kita secara resmi dikonfirmasi sebagai level 4 dan semifinal dibersihkan Jo Chen untuk memulai. Kerumunan memproses ini sejenak, dan kemudian menjadi liar bahwa pahlawan kita sebenarnya saat di seberang panggung. Liu mulai Jo Chen gemetar dan wajahnya pucat saat kesadaran menghantamnya. Pertandingan dimulai, itu berakhir seketika. Saat Jo Chen membuatnya pingsan dengan satu pukulan yang menentukan, pembawa acara hampir kehilangan suaranya berteriak ke mikrofon sementara Lilian terus. Jo Chen menambahkan pengisi yang tidak berguna. Di tribun, kepala sekolah Wang menoleh ke kepala sekolah kita, memujinya karena telah menghasilkan monster siswa seperti itu. Pria itu dengan sombong menerima semua ucapan itu. Dan kepala sekolah lain yang pernah mengejeknya bergegas Jo Chen untuk memujinya juga. Dia tersenyum sopan. Meskipun perhatian itu membuatnya sedikit tidak nyaman di sisi lain, Li dan kamu menyaksikan dengan jelas kejengkelan yang teriritasi oleh kerumunan penjilat tiba-tiba. Kepala sekolah kita membiarkan dirinya tersenyum bangga, berpikir Jo Chen benar-benar menepati janjinya, dan menjunjung tinggi kehormatan sekolah mereka kembali di lantai arena. Semifinal terakhir dipanggil, dan Chin berjalan ke atas panggung dengan tekad yang tegang. Berseberangan darinya, Wong melangkah maju, matanya berbinar dengan kelaparan predator. Seolah-olah dia baru saja melihat mangsa berikutnya.
Sorakan junior Chin memberikan semangat dari tribun, mengganggu binatang itu sepersekian detik. Dia melihat celah di pertahanannya dan meluncur maju, mengisi serangannya dengan tangan awan yang mengalir. Dia membanting serangan itu ke dadanya. Hang tidak tersandung, hanya terlihat sedikit kesal. Dan kemudian menatapnya dengan tajam. Kepercayaan dirinya mulai runtuh saat kepanikan meresap. Menyadari bahwa pukulan itu hampir tidak menggoresnya, Wong menjepit pergelangan tangannya dengan mudah. Bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia berbakat, Chin membentak kembali. Menyuruhnya Zhou Chen untuk mengalahkannya dan mengarahkan sikunya ke wajahnya. Dia bahkan tidak berkedip, dan mengatakan bahwa dia menganggap situasi ini Zhou Chen lucu. Keputusasaan memicu gerakan berikutnya saat dia mengisi ledakan lain dan mengikatnya erat dengan sihirnya. Sampai dia terlihat seperti mumi, dia kemudian menggunakan tendangan gaya angin dan menghantam tubuhnya yang terbungkus dengan serangan tanpa henti untuk sesaat dia sedikit rileks, yakin bahwa semua pukulannya mendarat dan pasti telah menyebabkan beberapa kerusakan. Harapan itu hancur seketika saat Wong tiba-tiba berdiri di belakangnya seperti hantu. Menguras darah dari wajahnya, dia mencoba Zhou Chen untuk berbalik tak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia bergerak begitu cepat, tapi sudah terlambat. Dia mengarahkan tinjunya ke arahnya menggunakan seni amukan darahnya, dan mengirimnya terbang ke penghalang. Retak terbuka saat pecahan-pecahan itu berserakan. Chin jatuh, Zhou Chen berlutut. Hampir tidak bisa Zhou Chen bernapas. Sementara pembawa acara menyatakan bahwa Wong sekarang memegang kendali. Juniornya memalingkan mata mereka yang berlinang air mata karena mereka tidak tahan melihatnya benar-benar hancur. Kepala sekolah Wong mengepalkan tinjunya diam-diam memohon siswa bintangnya Zhou Chen untuk mendorongnya. Chin tetap tidak bergerak. Saat dia menatap tag merah yang tergeletak di sampingnya, suaranya bergetar saat dia berbisik bahwa dia tidak mampu Zhou Chen untuk kalah. Pemandangan tag merah kemudian menariknya ke kilas balik di sekolah, di mana dia berjalan ke sebuah ruangan yang ramai dengan siswa yang khawatir. Seorang gadis yang menangis mengatakan kepadanya bahwa jika akademi ditutup, dia akan dipaksa Zhou Chen untuk keluar meskipun mimpinya menjadi oracle. Dia kemudian melingkarkan lengannya di sekitar kedua gadis itu dalam pelukan yang meyakinkan, berjanji untuk tidak Zhou Chen membiarkan itu terjadi. Chin bersumpah saat itu bahwa dia akan memenangkan turnamen Zhou Chen untuk membawa akademi dana yang dibutuhkan Zhou Chen untuk tetap buka. Meskipun gadis berambut hitam itu tidak terlihat yakin, Chin bersikeras dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Gadis itu kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan jimat merah buatan tangan. Untuk keberuntungan, saat itu menghangatkan hati Chin. Dan dia berjanji Zhou Chen untuk bertarung dengan semua yang dia miliki kembali di masa sekarang. Dia meraih jimat itu, berbisik lagi bahwa dia telah membuat janji. Wong tidak peduli dan menginjak-injak jimat keberuntungan tanpa peduli mengejek jika ini semua yang dia capai Zhou Chen. Dia kemudian menendangnya dengan brutal sementara tangannya tetap terkubur di sakunya. Kristalnya berubah merah dan dia pingsan, tapi Wong terus mengejeknya. Pembawa acara berteriak bahwa pertarungan sudah selesai, namun si bos mengangkat kakinya lagi, siap menghancurkan Chen itu. Kerumunan mulai panik dan pembawa acara berteriak agar seseorang menghentikan Chen itu. Para penonton menatap ngeri bertanya-tanya apa yang direncanakan monster itu. Suara kepala sekolah Wang bergetar. Saat dia memohon agar seseorang menyelamatkan muridnya, seorang pejabat menuntut agar Master Bi bertindak, tetapi pria itu tetap tenang, mengklaim situasinya terkendali. Sementara itu Wong menghentakkan kakinya dengan kekuatan buas, membuat kawah di arena. Namun, matanya membelalak dan dia menyadari targetnya hilang. Pahlawan kita sekarang berdiri di sana dengan tangan di dagu, telah menyelamatkannya tepat waktu. Dia menantang si buas, bertanya apakah ini jenis perundungan yang diajarkan sekolahnya. Wong berputar amarah membara di matanya dan meneriakkan nama Chen itu. Pembawa acara berteriak lega, menyatakan bahwa anak kita menyelamatkan Chin tepat waktu. Kepala sekolah Wong bergegas maju. Chen itu memeluk muridnya yang terluka, berterima kasih kepada surga atas keselamatannya. Kerumunan menjadi gelisah karena mereka tidak percaya bahwa si buas benar-benar mencoba mengakhiri hidupnya setelah dia kalah. Wong tidak peduli dan berjalan menuju pahlawan kita, dengan berani menyatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Kesombongan itu akhirnya menyulut api dalam diri Chen itu. Anak kita memberinya tatapan mematikan dan menantang si buas itu untuk mengambil kesempatan. Para dokter yang bertugas mendorong gadis itu pergi sementara pembawa acara mendesak staf untuk segera mengatur ulang arena untuk pertarungan berikutnya. Di tribun, teman-teman anak kita berkumpul dengan perwakilan kelas. Shen bertanya bagaimana keadaannya sejauh ini, dan dia menjawab bahwa Chen itu sudah berhasil mencapai final. Meskipun dia mengakui ada sesuatu yang aneh tentang lawannya, teman kepala sekolah kita memperingatkan anak kita untuk berhati-hati dan kemudian berteriak pada pahlawan kita untuk tidak meremehkan siapa yang dia hadapi. Dengan bersemangat, Chen itu meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir. Di arena, Wong mengejek pahlawan kita karena benar-benar berpikir dia punya kesempatan, tetapi dia membalas bahwa pria itu terlalu banyak bicara.
Dia menyeringai dan bertanya apakah si buas benar-benar di sini untuk bertarung, atau hanya terus mengoceh saat kedua belah pihak bersiap. Aura mereka berkobar liar mengubahnya menjadi kebuntuan energi. Pembawa acara menyatakan pertandingan resmi dimulai. Wong tidak membuang waktu meluncurkan pukulan mendadak. Tetapi pahlawan kita menahannya seperti bukan apa-apa. Tubuhnya bahkan tidak bergerak. Si buas menyeringai mengejek bahwa dia pikir Chen itu akan lebih tangguh. Tetapi anak kita langsung membalas bahwa dia mencuri kata-kata itu tepat dari mulutnya, membuat pria itu berkeringat deras. Bro menggali lebih dalam, bertanya, apakah ini benar-benar level seseorang yang memenangkan turnamen sebelumnya? Dia kemudian masuk untuk meraih, tetapi Wong nyaris berhasil menghindar. Wong mengaktifkan keterampilan amukan darahnya, mengisi tinjunya saat mereka berdua mulai saling memukul dengan kecepatan penuh. Tak satu pun bersedia memberi 1 inci pun. Pembawa acara berteriak tak percaya bahwa dia belum pernah melihat petarung level 4 berkelahi segenas ini sebelumnya. Bahkan teman sekelas Chen itu duduk terpana menyadari bahwa anak kita telah menahan diri selama semua pertandingan latihan mereka. Kembali di dalam arena, Chen itu menanamkan pukulan uppercut besar tepat ke rahang Wong. Guru dan kepala sekolahnya menatap dengan mata terbelalak, berjuang untuk percaya bahwa murid mereka sendiri sekuat ini. Darah menyembur dari mulut Wang saat dia bertanya-tanya, bagaimana orang sekuat dia bisa dipaksa sejauh ini. Pikiran itu hanya memicu amarahnya, dan dia mendorong kemampuannya lebih tinggi. Goldfinger kemudian muncul, menunjukkan bahwa pria itu secara harfiah memaksakan energi bintang ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap berikutnya Wang menghilang dalam sekejap, tetapi Chen itu mengikuti gerakannya. Dia kemudian mempersiapkan serangan siku dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa kecepatan tidak berguna melawan keterampilan persepsinya. Sementara itu di ruang kontrol, seorang pejabat dengan gugup bertanya kepada Master apakah mereka harus memeriksa level Wang karena meningkat terlalu cepat. Setenang biasanya, dia menjelaskan bahwa ini hanyalah seni amukan darah keluarganya yang mendorongnya naik 1 level. Jadi itu bukan kecurangan. Kemudian dia mengakui bahwa rasa ingin tahu yang sebenarnya terletak pada anak kita yang masih belum habis-habisan dan sang master. Tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa jauh anak ini bisa melangkah. Kembali di ring, kedua petarung terus melayangkan pukulan cepat. Seperti dua pecandu yang memperebutkan kentang goreng. Teman-teman Chen itu menonton dengan saraf tegang. Berteriak bahwa pahlawan kita didorong mundur. Si rambut merah dengan cepat mengoreksinya, mengatakan bahwa Chen itu sebenarnya membelokkan pukulan si buas. Pukulan dengan sempurna. Di arena, pahlawan kita tetap terkunci, menghindar dan menenun melalui pukulan demi pukulan, mencari celahnya. Kemudian Chen itu akhirnya membalas dengan pukulan menghancurkan yang memaksa si buas untuk memblokir dengan segalanya. Dia memiliki dampak saja yang memecahkan lantai dan mengirim Wang meluncur sedikit ke belakang. Anak kita membanting tembakan berat lainnya, dan Wang kemudian mengatakan bahwa Chen itu adalah petarung pertama yang mendorongnya sejauh ini. Didorong oleh kebanggaan dan amarah, dia meningkatkan seni darahnya lebih banyak lagi, berteriak bahwa dia masih yang terkuat. Tanpa gentar pahlawan kita mengejeknya kembali, bertanya apakah hanya itu yang dia miliki untuk ditawarkan, dan dia mengaktifkan keterampilan meminjam kekuatan, dan levelnya mulai meningkat juga. Kedua pembangkit tenaga listrik itu berhadapan lagi, tinju mereka sudah gatal untuk lebih. Chen itu menyadari bahwa dia sekarang dapat dengan jelas membaca pola serangan lawannya menggunakan keterampilan persepsinya. Dia juga memperhatikan titik lemah si buas adalah jantungnya. Tanpa membuang waktu, anak kita mengarahkan siku tepat ke dada pria itu, membuat mata si buas membelalak kaget. Pukulan itu membuat napasnya terengah-engah. Tetapi Chen itu belum selesai. Dia segera menindaklanjuti dengan serangan lain yang memaksa Wong untuk bertahan. Si buas memblokir pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari yang terakhir. Sambil berpikir tak percaya bahwa kecepatan dan kekuatan pahlawan kita masih meningkat, pria itu menolak untuk menerima kekalahan dan mendorong seni darahnya melewati batasnya. Anak kita kemudian menyatakan bahwa pertarungan sudah diputuskan dan mengisi tinjunya dengan energi bintang murni. Wong berteriak agar dia mati dan mengirim pukulan besar miliknya. Tinju mereka bertabrakan, memicu ledakan besar yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena. Para penonton mengangkat tangan mereka melindungi diri dari ledakan dahsyat. Kepala sekolah terpaku pada pertempuran dengan panik menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Saat asap menghilang, pembawa acara berteriak bahwa Wang masih berdiri. Tetapi dalam sekejap berikutnya, si buas runtuh dan kristalnya jatuh ke tanah yang sekarang berwarna merah. Orang terakhir yang berdiri tidak lain adalah anak kita. Dengan cahaya itu, sekolah secara resmi mengklaim tempat pertama dalam kategori level 4. Begitu pula seluruh kejuaraan. Teman-teman Jochen mulai merayakan dengan heboh, berteriak bahwa mereka akhirnya memenangkan turnamen. Gurunya dan kepala sekolah juga bersorak untuknya, berteriak bahwa dia membuat sekolah mereka bangga. Air mata mengalir di wajah kepala sekolah
saat dia menyatakan mereka tidak akan membiarkan Jo Chen mengemis uang lagi. Sementara gurunya memasang wajah datar melihat reaksinya yang dramatis. Kepala sekolah yang tadi mengejeknya kini bergegas maju. Jo Chen memberi selamat padanya, menjilat Jo Chen tanpa malu menyelamatkan muka. Sementara kepala sekolah Wong sangat marah atas penghinaan itu, dan bahkan kepala sekolah yang menjadi runner-up tahun lalu pun bingung tentang apa yang Jo Chen lakukan. Yang mengejutkan kepala sekolah Lee, sekutunya malah meninggalkannya begitu saja dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Guru Bai memutuskan Jo Chen untuk pamit juga karena turnamen telah selesai, dan pejabat itu berterima kasih padanya dengan tulus atas usahanya. Saat keluar, mata Bai tiba-tiba menyipit ketika dia melihat dua sosok asing mengawasi dari samping. Dia langsung bertanya-tanya apakah mereka di sini untuk mencari Jo Chen. Seorang lelaki tua bergumam Jo Chen. Garis di sebelahnya Jo Chen bahwa dia tidak pernah menyangka sekolah terpencil seperti itu. Jo Chen menghasilkan monster seperti itu. Dia bertanya apakah dia bisa membawa pahlawan kita ke guild mereka. Gadis itu Lin En mengakui bahwa mereka adalah teman masa kecil. Tapi sekarang Jo Chen bahkan tidak mengenalinya. Meskipun begitu dia bersumpah akan menggunakan semua yang dia miliki. Jo Chen merekrutnya kembali. Di dalam arena, tim pemenang berdiri berbaris dengan bangga di atas panggung. Kamera berkedip saat kepala sekolah mempromosikan siaran langsung sekolah terbaru yang memerah kemenangan. Pahlawan kita tersenyum untuk foto-foto sementara dia berpikir ini terasa lebih sulit daripada pertarungan sebenarnya. Keesokan harinya kepala sekolah menariknya ke samping dan mengakui dia berutang budi besar padanya karena telah membawa kemenangan. Sesuai dengan janjinya, dia menyerahkan Jo Chen kristal hitam yang membuat iblis itu sangat bersemangat. Tetap saja kepala sekolah memperingatkannya bahwa Akademi Orakel Besar akan datang memanggil sekarang dan mengingatkannya untuk tidak melupakan dari mana dia berasal. Setelah pembicaraan mereka, pahlawan kita melangkah keluar kantor hanya untuk langsung bertemu teman-temannya. Mereka menyambutnya dengan gembira dengan kertas di tangan mereka meskipun sedang libur musim panas. Shen merangkulnya dan menjelaskan bahwa setiap akademi top mengirimkan surat penerimaan lebih awal dan mereka semua telah diterima. Anak kita memberi selamat kepada mereka satu persatu, tetapi mereka bersikeras bahwa pujian sebenarnya adalah milik Jo Chen. Shen kemudian menjadi serius, menyatakan dengan berani bahwa bersama-sama mereka akan menjadi tim terhebat di masa depan, yang membuat pahlawan kita sedikit bingung. Sue dengan cepat menjelaskan bahwa meskipun mereka akan menghadiri akademi yang berbeda, mereka masih bisa bertemu dan tetap bersama. Jo Chen hanya menyeringai mengatakan dia menantikannya, karena dia akan sangat bosan. Jika tidak, saat mereka berjalan, dia menambahkan bahwa dia pasti akan membutuhkan bantuan mereka ketika dia harus berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba sosok lain melangkah keluar dari sudut, membuat mereka semua terkejut. Ketua kelas menatap lurus ke arah mereka dengan tekad dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan geng juga. Karena dia ingin Jo Chen tumbuh lebih kuat tepat di samping mereka, ketua kelas menjadi terpesona ketika dia akhirnya melangkah ke ruang kelas elit. Dia berterima kasih kepada pahlawan kita atas bantuannya, tetapi dia menepisnya mengatakan itu adalah kepala sekolah. Liu kemudian juga berterima kasih kepada kepala sekolah yang menjawab bahwa dia senang Jo Chen membantu. Dia menambahkan bahwa dia berencana untuk membuat fasilitas ini tersedia untuk semua orang dengan banyak lagi perubahan yang akan datang di masa depan. Setelah memenangkan kompetisi, kepala sekolah akhirnya memiliki dana untuk melakukan apa yang dia inginkan berkat murid-muridnya. Dia kemudian memuji semua orang atas usaha mereka. Sementara geng bercanda bahwa semua perubahan ini terjadi tepat setelah mereka pergi. Sue bertanya kepada ketua kelas mengapa dia berlatih begitu keras meskipun sedang liburan dan tidak ada kompetisi. Dia berbagi kisah masa lalunya mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir dia cukup baik. Tetapi dia bersemangat setelah melihat semua orang bekerja sangat keras. Dia melanjutkan bahwa dia ingin Jo Chen mendaftar sebagai siswa budaya khusus. Yang masih memiliki tenggat waktu 1 bulan membuat gadis berambut merah muda itu menangis su. Kemudian meraih tangan ketua kelas dan berjanji untuk membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Shen bertanya kepada Jo Chen apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dan apakah dia sudah memutuskan sekolah. Dia mengungkapkan bahwa dia belum menerima surat yang membuat semua orang terkejut karena mereka semua mendapatkannya langsung dari 5 akademi besar. Kepala sekolah berdeham dan memanggil Jo Chen pahlawan kita mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Dia menyerahkan amplop merah dan menjelaskan bahwa itu baru saja tiba. Shen menghela napas lega mengatakan dia tahu tidak mungkin anak kita ditipu. Jo Chen membaca surat itu dengan cermat dan berkata dengan keras bahwa itu dari Akademi Daun. Semua orang terkejut mendengar nama itu dan si pirang berteriak bahwa itu adalah akademi yang duduk di puncak rantai. Anak kita memintanya untuk menjelaskan jadi dia mulai bercerita. Dia menjelaskan bahwa ada 5 akademi besar yang berfungsi sebagai simbol otoritas dan kekuatan. Namun satu berdiri di atas semua akademi daun yang memiliki wewenang untuk merekrut siswa manapun yang mereka inginkan. Jo Chen kemudian bertanya, mengapa tidak ada 6 akademi? Alih-alih 5,
Kepala sekolah menjawab bahwa nilai sebenarnya dari akademi itu tidak dapat diukur, dan mereka semua dibangun untuk memerangi keretakan. Dia menjadi serius saat dia mengatakan informasi itu sangat rahasia tetapi setuju untuk memberitahu mereka juga, lihat. Keretakan itu adalah dimensi lain yang dipenuhi dengan monster yang terlalu kuat. Jika mereka berhasil melarikan diri ke dunia nyata, semua neraka akan lepas. Itulah mengapa utusan dikirim untuk memberantas monster-monster itu. Setiap kali portal ini muncul, meskipun membersihkan keretakan sangat menguntungkan, risikonya terlalu besar. Pria itu mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi bagian dari pasukan pembersih keretakan, namun hanya butuh kematian satu anggota kunci untuk membuat seluruh tim menjadi kacau. Dan itu akhirnya dibubarkan. Meskipun akademi lain juga membutuhkan siswa untuk membersihkan keretakan, Daun dibangun secara berbeda. Jadi dia memperingatkannya untuk berpikir dengan hati-hati. Kepala sekolah meyakinkan Jo Chen bahwa akademi lain masih terbuka untuknya untuk masuk, dan bahwa dia tidak boleh mempertaruhkan nyawanya, namun dia sudah mengambil keputusan dan mengatakan dia akan bergabung dengan Don. Pria besar itu tersenyum, seolah dia sudah tahu jawabannya dan berkomentar bahwa dia pasti akan mencapai ketinggian baru. Shen merangkulnya di sekelilingnya, dan berkata mereka akan tumbuh lebih kuat bersama, sehingga celah itu akan menjadi hal yang mudah bagi mereka semua yang berambut pirang, kemudian menyadari bahwa tenggat waktunya hanya 10 hari lagi. Sementara biasanya berlangsung sekitar setengah tahun membuat pahlawan kita berkeringat, pahlawan kita memberitahu mereka bahwa dia menyuruh Jo Chen bersiap dan tidak bisa melatih ketua kelas, tetapi geng meyakinkannya bahwa mereka akan berhasil mengembalikan apartemen Jo Chen. Dia mulai membuat daftar semuanya. Saat itu buku iblis muncul dan membuat kristal itu melayang di depannya, mengulurkan lengan menyentuh kristal itu dan menyerap sesuatu darinya. Kristal hitam jatuh Jo Chen ke tanah dan hancur, membuat pahlawan kita hampir terkena serangan jantung. Jo Chen patah hati dan merengek bahwa dia ingin Jo Chen menukar kristal itu dengan uang Goldfinger, menyuruhnya Jo Chen untuk melepaskannya karena sekarang tidak berguna, dan malah bertanya bagaimana kunjungan sekolahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia diterima di Akademi Don, tempat yang sempurna. Jo Chen menghasilkan uang dan menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah adalah dia harus Jo Chen menyerbu celah. Buku iblis memberitahunya bahwa celah bukanlah apa-apa. Jo Chen takut karena energi bintang berasal dari sana. Pahlawan kita kemudian mengubah topik dan bertanya, apakah ada hadiah? Karena salah satu keinginannya telah terpenuhi. Goldfinger sedikit marah karena dia diperlakukan seperti sumur harapan, tetapi setuju Jo Chen untuk membantu karena celah terikat Jo Chen dengan keinginannya sendiri. Dia menyuruh Jo Chen untuk menahannya dan melepaskan energi gelap ke arahnya. Pahlawan kita menyerap aura gelap, dan sistem memberitahunya bahwa dia telah membuka kemampuan penciptaan ilahi. Kekuatan itu membentuk kembali seluruh tubuhnya saat dia menahan rasa sakit dan mencapai level 6 setelah proses selesai. Anak kita bertanya apa yang baru saja terjadi. Sistem menjelaskan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan Jo Chen untuk menciptakan apapun menggunakan energinya. Goldfinger mengungkapkan bahwa kemampuan itu dulunya milik teman lamanya Jo Chen, Sato, dan itu benar-benar dapat menciptakan apapun. Hadiah dari sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Jo Chen dengan yang ini. Dia bertanya-tanya jika ini hanya cara mewah untuk naik level, tetapi Goldfinger memarahinya, mengatakan level bukanlah segalanya. Iblis itu menjelaskan bahwa level hanya memengaruhi fisik dasar seseorang. Kebangkitan pertama di peringkat D benar-benar menentukan masa depan seseorang. Itulah sebabnya dia memberi Jo Chen keterampilan ini. Jo Chen untuk menghindari membangkitkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Saat itu dia menyadari bahwa Xin juga memiliki kebangkitan tipe kemampuan, dan bahwa keterampilan tempur normal tidak ada apa-apanya dibandingkan Jo Chen. Dengan itu, dia kemudian sepenuhnya menyadari bahwa memasuki celah membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan kasar. Goldfinger memberitahunya bahwa kekuatan keterampilan itu sepenuhnya bergantung pada pola pikir pengguna, dan mendesaknya Jo Chen untuk mengujinya. Jo Chen mencatat bahwa setelah renovasi, dia tidak lagi merasakan energi bintang diserap, bahkan panel sistem sekarang terlihat seperti antarmuka video game. Melihat statistiknya dia bertanya-tanya, jika ada fitur toko tetapi Jo Chen untuk kekecewaannya itu terkunci, sejumlah fungsi lain juga terkunci. Sampai dia naik level, dia kemudian memeriksa layar naik level yang memberinya beberapa misi sampingan, tetapi dia tidak memiliki cukup poin jiwa. Jo Chen untuk memulai. Goldfinger bertanya apa yang membuatnya begitu lama, dan Jo Chen menjelaskan bahwa dia perlu Jo Chen memasuki celah Jo Chen untuk naik level, tetapi dia belum cukup kuat. Buku iblis mulai mengeluh bahwa pahlawan kita ternyata Jo Chen menjadi sangat tidak berguna. Saat itu panel sistem baru muncul di depan Jo Chen mengumumkan bahwa keinginan lain baru saja diselesaikan. Tubuhnya mulai Jo Chen bersinar saat dia menerima hadiah baru. Baju besi penyihir peralatan itu memiliki tingkat unik dan dapat memanggil baju besi di sekitar tubuhnya Jo Chen untuk memblokir serangan. Dia sangat senang karena tidak hanya meningkatkan pertahanannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan. Goldfinger sedikit menangis, mengatakan dia telah menggunakan semua kekuatan yang telah dia simpan.
tetapi menyuruh Zhou Chen untuk melakukan yang terbaik mulai sekarang keesokan harinya. Kepala sekolah bertanya kepadanya mengapa dia pergi begitu awal. Zhou Chen menjelaskan bahwa meskipun itu hanya perjalanan sehari, dia ingin Zhou Chen tiba lebih awal. Dia kemudian menyerahkan catatan kepada kepala sekolah, memintanya Zhou Chen untuk memberikannya kepada saudara perempuannya di rumah sakit, dan mengawasinya. Pria itu mengatakan pahlawan kita harus melakukannya sendiri. Tetapi dia menjelaskan bahwa situasinya rumit dan dia tidak bisa bertemu dengannya. Sekarang tidak mengorek lebih jauh, kepala sekolah mengesampingkan topik itu dan setuju Zhou Chen untuk melakukannya. Sementara semua orang mendoakan Zhou Chen baik dalam perjalanannya, dengan itu dia melambaikan tangan kepada mereka, selamat tinggal, dan berangkat ke tujuannya di bandara. Resepsionis bertanya mengapa dia menginginkan visa dan tiket pesawat. Zhou Chen ke area tingkat menengah kota anak kita menjawab bahwa dia mendapat penerimaan yang menurutnya aneh. Karena masih liburan musim panas, dia meminta bukti. Dan dia menyerahkan kartu akademi. Daun matanya membelalak saat dia menyadari apa itu, berpikir bahwa dia belum pernah melihatnya sepanjang karirnya. Dia kemudian menatapnya dengan tidak percaya. Sementara dia hanya terlihat bingung, dia bertanya, apakah dia juga membutuhkan surat penerimaan? Tetapi dia dengan cepat meminta maaf dan mengatakan kartu itu lebih dari cukup. Dia terkejut bahwa dia bahkan tidak membutuhkan tiket, dan dia menjelaskan bahwa seseorang dengan statusnya hanya membutuhkan satu untuk penerbangan kembali. Beberapa waktu kemudian Zhou Chen bersantai di kursi kelas satunya, bertanya-tanya, apakah ini juga salah satu hak istimewa Don? Melihat keluar jendela, dia berharap Akademi Don memenuhi harapan Zhou Chen dan menikmati sisa penerbangan mencapai Akademi Dawnbreaker. Anak kita merasa aneh karena lingkungannya tenang. Dia menuju Zhou Chen ke meja resepsionis untuk pendaftaran. Dan ketika resepsionis mengetahui bahwa itu Zhou Chen, dia dengan senang hati menawarkan Zhou Chen untuk membawanya Zhou Chen ke sekolah sendiri. Karena seseorang sedang menunggunya. Bro terkejut karena dia tidak menyangka dirinya Zhou Chen menjadi cukup penting. Zhou Chen untuk ditunggu. Resepsionis membawanya Zhou Chen ke monumen batu, menginstruksikannya Zhou Chen untuk meletakkan kartunya di atasnya. Terlepas dari kebingungan, Zhou Chen melakukan seperti yang diminta. Hal berikutnya yang dia tahu, mereka diteleportasi langsung Zhou Chen ke halaman akademi. Pengalaman itu membuatnya speechless. Segera setelah resepsionis membawanya Zhou Chen ke orang yang telah menunggu, seorang gadis cantik dengan rambut putih panjang. Lin En, dia bertanya-tanya apakah pria kita mengingatnya. Dia mengakui bahwa dia melakukannya dan bahwa dia telah berharap untuk kesempatan Zhou Chen untuk berterima kasih padanya. Zhou Chen untuk kejutannya, dia ternyata Zhou Chen menjadi seniornya. Setelah resepsionis pergi, Zhou Chen bertanya-tanya mengapa Lin En tampak begitu bersemangat Zhou Chen untuk bertemu dengannya. Sebelum dia bisa mendekat, Cui Mingchun melangkah di depannya menghalangi jalannya. Lin En mengerutkan kening dan menyuruh Cui dengan tajam Zhou Chen untuk menjadi hormat Zhou Chen kepada tamu mereka. Lin En mengundangnya untuk percakapan, tetapi Zhou Chen meminta Zhou Chen untuk mempersingkatnya. Jadi dia mengajukan tawaran Zhou Chen kepadanya, Zhou Chen untuk bergabung dengan guildnya, dan harga yang dia tawarkan adalah 30 juta. Mendengar harga, pikiran Zhou Chen terpesona. Bahkan Kuai Mingchun bertanya-tanya, apakah Lin En telah kehilangan akal sehatnya? Dan mulai Zhou Chen memuntahkan omong kosong untuk pria kita. Dengan marah Lin En melihat ke arahnya dan bertanya, sejak kapan dia ditunjuk Zhou Chen untuk membuat keputusan? Berkeringat saat dia dengan kikuk menjelaskan dirinya sendiri. Tidak bisa tidak berpikir mengapa dia bahkan membelanya. Lalu Lin En berbalik memberitahu Zhou Chen bahwa ini adalah tawaran tertinggi yang bisa dia berikan. Tetapi Zhou Chen bimbang antara tawaran itu dan keterampilan yang dia miliki. Tawaran Zhou Chen hanyalah peringkat E. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah pengumuman berbunyi mendesak semua siswa baru Zhou Chen untuk berkumpul di aula pertemuan. Lin En menyuruhnya Zhou Chen untuk memikirkannya. Mengingat betapa beratnya tawaran ini baginya, dia memberitahu dia bahwa dia akan mempertimbangkan tawarannya, dan dia mengantarnya keluar Zhou Chen. Aula pertemuan. Di aula pertemuan, seorang anak laki-laki dengan rambut pirang menganggap dirinya Zhou Chen lebih unggul. Duduk dengan anak kita, Zhou Chen menonjol. Dibandingkan Zhou Chen, dia niat anak laki-laki itu terhadap Lin En adalah apapun, tetapi murni dia bertujuan Zhou Chen mengendalikan. Dia berencana Zhou Chen menikahinya. Zhou Chen meningkatkan pengaruh keluarganya. Orientasi dimulai. Instruktur Zhang Hui memperkenalkan dirinya dan memberi selamat kepada mereka karena berhasil masuk ke Dawnbreaker. Dia menyebut mereka semua jenius, tetapi dengan cepat mengingatkan mereka bahwa saat ini mereka hanyalah mahasiswa baru. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan segera menghadapi sesuatu yang sama sekali baru. Si nelayan, seorang nelayan seperti perburuan. Peramal adalah pemburu, tetapi takdir menentukan kapan mereka bisa menjadi mangsa senjata manusia. Tidak berguna di sana hanya inti yang sangat besar. Kekuatan dan senjata yang terbuat dari bahan nelayan membuahkan hasil. Akademi Dawnbreaker mengumpulkan peramal tingkat atas, menciptakan garis pertahanan yang solid melawan nelayan. Zhang Hui mengarahkan mereka Zhou Chen ke perpustakaan untuk informasi lebih lanjut.
dan Jo Chen ke ruang pelatihan untuk simulasi pertempuran. Mereka dapat mengatur jadwal mereka sendiri, tetapi dia memperjelas beradaptasi dan tumbuh lebih kuat atau menjadi tidak berguna di sini. Karena tidak melihat rasa takut di mata mereka, dia menyatakan keberhasilan penilaian pertama. Sebagai hadiah, setiap siswa menerima batu keterampilan, sebuah kristal, yang memungkinkan mereka menyerap kemampuan bertarung. Yang ini berisi mata bijak, keterampilan yang memungkinkan penginderaan dan pembacaan otomatis skrip Fisher instruktur, kemudian menginformasikan dua penilaian lagi. Yang pertama adalah tes masuk yang mengharuskan mereka Jo Chen untuk membersihkan satu nilaian peringkat rendah. Yang kedua adalah mereka harus mencapai peringkat D dan membangkitkan potensi mereka dalam waktu setengah tahun. Beberapa siswa panik, sementara beberapa santai mengetahui solusi Jo Chen untuk mencapai peringkat D merasakan kegelisahan mereka. Jiang Wei meyakinkan mereka bahwa suplemen akan membantu mempercepat prosesnya. Kemudian dia memanggil para senior dan aula menjadi sunyi. Saat Lin En melangkah maju dengan kecantikan dan aura yang tak terbantahkan, instruktur memberitahu siswa bahwa senior mereka akan membantu mereka dalam penilaian mahasiswa. Baru mereka instruktur terus membimbing siswa Jo Chen untuk memilih mentor mereka. Para siswa terengah-engah tidak dapat Jo Chen percaya. Lin En ada di depan mereka, pewaris Jo Chen. Persekutuan Shenhua, seorang siswa berdiri, memohon Jo Chen untuk dipilih, mengklaim bahwa dia adalah alasan dia bergabung dengan Akademi Lin En. Bagaimanapun menolaknya, menjelaskan bahwa dia hanya menerima mereka yang bertipe sihir. Sementara siswa tersebut berspesialisasi dalam kekuatan pria lain. Karena pengabdian memilih Jo Chen untuk mempelajari tipe sihir hanya untuknya, meskipun menguasai kekuatan. Tetapi dia menolaknya juga satu persatu. Dia terus menolak para siswa, karena memiliki standar yang tinggi. Kesabaran instruktur mulai Jo Chen menipis. Dia mendesaknya Jo Chen untuk memilih setidaknya satu mahasiswa baru, memperingatkan bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan ditugaskan siapapun. Yang tersisa pada akhirnya di antara para siswa, anak laki-laki dengan rambut pirang, itu menyaksikan dengan percaya diri, yakin dia akan dipilih, baik oleh pilihan Lin En, atau karena keadaan situasi yang saling menguntungkan baginya. Lalu Jo Chen berdiri meminta Jo Chen untuk diambil sebagai mentinya. Aula menjadi sunyi, tidak ada yang mengharapkannya Jo Chen untuk setuju. Tetapi ketika dia mengatakan ya, seluruh ruangan tercengang. Kemudian di aula misi Jo Chen mempertanyakan keputusannya, bertanya-tanya mengapa dia memilihnya, dan menawarkan harga yang begitu tinggi untuk seseorang yang tidak berpengalaman seperti dia. Lin En hanya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki alasan pribadi yang akan diungkapkan setelah tes. Dia kemudian memperkenalkan tim yang diatur untuk penilaiannya. Yang akan datang Suhan pengawas hanya akan turun tangan jika ada nyawa dalam bahaya, dan setiap gangguan di pihaknya akan mengakibatkan kegagalan. Liu Wei penyembuh memberikan dukungan pemulihan sementara. Zhao Lin menangani serangan jarak jauh. Leroy pemimpin tim memerintahkan formasi dan membuat panggilan taktis. Leroy melihat pahlawan kita dengan tangan kosong dan bertanya-tanya apakah dia telah membangkitkan bakat khusus apapun Jo Chen yang dia sangkal. Mendengar itu dia terguncang, bertanya-tanya bagaimana akademi bahkan membiarkannya masuk seperti itu. Karena tidak ada gunanya mengeluh, sekarang mereka memutuskan Jo Chen untuk tetap waspada. Di sisinya Liu Wei menyarankan Jo Chen untuk tetap dekat untuk perlindungan. Tetapi dia bersikeras bahwa dia memiliki pengalaman tempur, membuatnya sedikit jengkel dengan kepercayaan dirinya. Kemudian tim Leroy dikirim Jo Chen ke Fisher di kamar 1. Dan Fisher dapat dibuka oleh fragmen pohon dunia. Segera setelah Fisher terbuka, anak kita merasakan aura yang padat, berharap dia menemukan kunci Jo Chen untuk naik level. Mereka berakhir di sebuah gua, dan hampir seketika sekawanan serigala iblis bayangan mendeteksi kehadiran mereka dengan indera penciuman yang tajam. Leroy dan Zhao Lin menyerbu mereka, mencoba yang terbaik Jo Chen untuk menjatuhkan mereka penyembuh. Liu Wei berlari Jo Chen untuk menyembuhkan mereka tanpa menyadari ada binatang buas di belakangnya.